Saudara, Anda menyaksikan Kompas Update, saya Audrey Chandra. Diduga kehilangan kendali, sebuah mobil tiba-tiba menabrak motor dan mobil pick-up yang sedang parkir di jalan. Mobil berpenumpang 3 orang, suami, istri, dan juga cucu ini terlibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Buruan, Belah Batu, Gianyar, Bali pada Minggu siang. Mobil diduga kehilangan kendali saat cucu ingin pindah dari jok belakang ke jok depan. Satu motor dan mobil pickup yang diparkir jadi korban. Tidak ada korban luka dalam peristiwa, namun pemilik mobil pickup hampir menjadi korban kecelakaan tunggal. Tahu-tahunya, lihat kabel motor ke sini, saya lagi ke sini. Jadi yang kecelakaan itu tadi memang dari jalur selatan ke sini. Oh, jauh dari sana, kenceng tapi kelihatan. Kenceng gitu ya. Terus tiba-tiba ke kiri gitu. Yang mana? Tiba-tiba ke kiri. Tiba-tiba ke sini. Yang bapak waktu itu ada di mana? Di sini nih, lagi nyuci mobil sebelah ini. Di mobil. Terus bapak ambil Sebelah sini. Sesaat lagi, saudara, program Kompas Petang akan hadir menemani sore hari Anda. Sampai jumpa di program Kompas Petang sesaat lagi. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Kilas balik peristiwa yang menjadi perhatian dalam sepekan. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa. Pastikan Anda tidak melewatkan beragam fenomena terkini yang merebak di seantero negeri. Badai ini dianggap sebagai yang terburuk di Rio Grande. Latihan ini disebut-sebut sebagai pengerahan angkatan udara terbesar dalam sejarah NATO. Kompas Sepekan, setiap minggu pukul 5:30 sore di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Komite Nasional Keselamatan Transportasi investigasi kecelakaan bus PO Handoyo di eksit tol Cipali kilometer 73 Purwakarta yang menewaskan 12 orang penumpang. Saling sindir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto soal etika terkait dengan pencalonan cawapres terkait putusan MK terus mengemuka. Partai Golkar memberi respon soal seloroh Presiden Jokowi gunakan dasi kuning saat kunjungan kerja ke Jepang. Selamat sore, Anda bersama kami di program Berita Kompas Petang bersama saya Audrey Chandra dan rekan Cynthia Rompas di Kompas TV Independen Terpercaya. Informasi pertama kami di petang hari ini akan dibawakan Cynthia, silahkan. Ya, terima kasih Audrey. Kita ke informasi pertama di Kompas Petang, saudara. Komite Nasional Keselamatan Transportasi investigasi kecelakaan maut bus PO Handoyo di eksit tol Cipali kilometer 73 Purwakarta yang menewaskan 12 penumpang. Pemeriksaan bus PO Handoyo yang terlibat kecelakaan tunggal di tol Cipali kilometer 73 dilakukan bersama KNKT dan pihak pabrikan bus untuk mengetahui kondisi kendaraan. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh mulai dari bagian sistem kemudi, sistem pengereman hingga sistem engine kendaraan. Tim KNKT juga akan melakukan wawancara dengan saksi, menghadirkan ahli psikiater. Kita lihat ada beberapa perlengkapan jalan yang rusak, ada jejak pengereman, ya artinya
itulah yang kita temukan faktual datanya. Jadi itu nanti yang kita bawa untuk ke kantor untuk dianalisa. Nah, di sini juga kita lihat ada kerusakan, kita lihat nanti apakah ada kebocoran itu. Jadi kita kumpulkan data-data seperti itu, nanti kita baru analisa dan mengkerucut menjadi penyebab. Gitu. Kita perlu wawancara untuk menegaskan apa yang terjadi sebenarnya saat dalam perjalanan. Kalau pengemudi nanti kita lihat dia pengalamannya seperti apa. Sementara pengemudi bus PO Handoyo, Rinto Katana, ditetapkan sebagai tersangka dan dinyatakan bersalah setelah polisi melakukan serangkaian pemeriksaan olah TKP hingga keterangan beberapa saksi. Hasil penyelidikan polisi menyebut penyebab kecelakaan akibat kelalaian sopir sehingga terjadi kecelakaan tunggal di eksit tol Cipali yang menyebabkan 12 orang tewas. 2 orang mengalami luka berat dan 7 orang luka ringan. Hasil gelar perkara berdasarkan alat bukti yang ada, ditemukan bukti permulaan yang cukup bahwa pengemudi kendaraan bus PO Handoyo nomor polisi AA 7626 OA dengan inisial RK bin OS ditetapkan sebagai tersangka. Dasar penetapannya ada kelalaian atau gimana, Komandan? Ya, tentu berdasarkan petunjuk di lapangan, dugaan-dugaan awal ditemukan ada kelalaian, ada unsur sengaja, itu yang perlu kita dalami. 3 korban kecelakaan bus Handoyo di kilometer 73 tol Cipali Sabtu lalu dimakamkan. Ketiga korban meninggal dunia yakni Mas Hudi, Yekti Nugrahanti, dan Adelia, warga Desa Salam, Magelang, Jawa Tengah, disemayamkan di masjid dan dimakamkan di pemakaman umum desa setempat. Ketiga korban merupakan pasangan suami istri dan cucunya yang hendak mengunjungi anaknya yang ada di Jakarta. Keluarga sini ada 3 korbannya, yaitu bapak, ibu, sama cucunya berarti. Yang selamat 1, yaitu anak laki-lakinya. Dia tujuannya mau berlibur karena anaknya di Jakarta pas libur akhir tahun suka katanya kan baru beli rumah, orang tua lihat rumahnya, terus intinya pengen liburan pas akhir tahun, adik-adiknya pas libur sekolah. Sebelumnya, kecelakaan bus terjadi di kilometer 73 tol Cikampek Purwakarta, Jumat siang. 12 orang meninggal dunia dan 9 orang mengalami luka berat dan ringan akibat kecelakaan ini. Kecelakaan terjadi karena diduga pengemudi hilang kendali sehingga bus terbalik dan melintang di tengah jalan. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini 2 korban kecelakaan bus Handoyo atas nama Rahma dan Dinasti masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Menurut pihak rumah sakit, kondisi kedua korban saat ini mulai membaik dan terus menunjukkan perkembangan pemulihan. Salah satu korban yang harus menjalani operasi di bagian tangan kanan juga sudah mulai membaik. Untuk jumlah pasien yang tersisa kecelakaan kemarin di kilometer 3 atau Cipali masih ada tersisa 2 orang, Pak. Rawat inap biasa 1 dan rawat inap intensif 1. Kecelakaan bus PO Handoyo di kilometer 73 Cipali menewaskan 12 penumpang, 9 lainnya terluka. Apa sebenarnya penyebabnya? Kami akan bahas bersama Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Bapak Joko Setio Warno. Selamat sore Pak Joko. Pak Joko, menurut Anda penyebab yang paling memungkinkan atas kecelakaan dengan korban yang bisa dikatakan cukup banyak ini apa Pak Joko? Kalau masalah penyebabnya kan sekarang sedang ditangani oleh KNKT ya. Jadi saya tidak bisa memberikan secara pastinya itu apa. Tapi setidaknya kalau terjadi kecelakaan seperti ini, tingkat fatalitasnya akan ditekan. Gitu. Karena penyebab-penyebab ini juga nanti kalau KNKT akan lebih rinci lagi ketimbang saya. Tapi saya bisa memberikan bagaimana kita menurunkan tingkat fatalitasnya bila terjadi kecelakaan seperti ini. Nah, PO Handoyo ini kan kami tidak salah data kami itu menyebut sudah kedua kalinya
terjadi kecelakaan seperti ini. Dan sebenarnya sama juga dengan bis-bis lainnya juga. Salah satunya adalah sebenarnya ketentuan untuk menggunakan sabuk keselamatan. Itu yang belum dilakukan. Sebenarnya kewajiban itu sudah ada di dalam Peraturan Menteri Perhubungan 74 tahun 2021. Jadi perlengkapan keselamatan berkendara. Nah, ini yang mestinya mulai dengan banyak kejadian seperti ini, ya, kewajiban bagi pengguna angkutan umum seperti itu sudah wajib lah. Dan harus dimulai dengan kewajiban memiliki sabuk keselamatan setiap kursi. Itu harusnya dimulai dari pemeriksaan pada saat kir atau uji layak kendaraan. Jika nanti ditemukan bis-bis yang tidak memiliki sabuk keselamatan itu jangan dilolos ujikan lagi. Dan harus dimulai dari awalnya pada saat membuat di karoseri. Jadi ada kewajiban itu. Nah, sekarang bagaimana dengan posisi katakanlah sudah berjalan seperti ini ya. Sekarang kalau bis-bis akap tuh lakukanlah di rem cek di terminal. Di terminal dilakukan, kemudian ada pemeriksaan dan diingatkan, ada petugas nanti di sana bahwa ini demi keselamatan. Nanti petugas di setiap terminal tipe A yang mereka singgahi itu akan selalu mengingatkan. Selain juga pengusaha ini juga mengingatkan melalui kru yang ada, gitu. Selain sabuk keselamatan, Pak Joko, apakah lokasi kecelakaan di Tol Cipali ini bisa menjadi faktor lain? Mengingat ada beberapa kali kecelakaan juga terjadi di Tol Cipali ini. Ya, Tol Cipali memang dulu kerap diidentikan dengan kecelakaan paling tinggi ya. Tapi kali ini kecelakaannya bukan di ruas tol, tapi dia mau masuk ke ruas tol. Jadi bukan ruas tol yang begitu panjang, tidak. Karena ruas tol begitu panjang itu sekarang sudah ada upaya-upaya untuk pencegahan, ya, dan sudah mengalami penurunan lah ketimbang beberapa tahun yang lalu saat mulai beroperasi. Nah, ini kan menjadi tikungan, bisa jadi kemungkinannya ini, tapi penyelidikan lebih lanjut ya, ini kecepatannya melalui batas kecepatan, karena tikungan itu kan kemarin itu kan, jadi bukan di jalan lurusnya, jadi dia masih akan masuk ke jalan tol setelah mungkin dari istirahat di rest area yang ada di luar tol itu. Oke, Pak Joko, sebagai penumpang, apa sih yang harus diwaspadai ketika kita akan menaiki bus dengan jarak yang bisa dikatakan cukup jauh? Nah, mulai sekarang tentukan aja busnya itu harus punya sabuk keselamatan dan digunakan oleh penumpang. Ya, tapi karena kesadaran ini kan masih rendah, makanya pemerintah mewajibkan saja mulai sekarang. Kalau dulu kita masih ingat ada bus sering kecelakaan, supirnya melarikan diri. Akhirnya punya kebijakan bahwa tidak boleh ada pintu di sebelah kanan bus, di sebelah kanan pengemudi, karena dikhawatirkan dia melarikan diri gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu itu masih tidak relevan lagi. Nah, sekarang yang sangat relevan adalah kita sebagai penumpang, kita wajib menggunakan apa-apa, kita lihat aja harus ada seatbeltnya dan wajib digunakan. Dan tadi saya katakan, pemerintah pun sekarang ada rem cek di setiap terminal tipe A yang disinggahi. Itu diperiksa semua dan diwajibkan untuk menggunakannya. Kalau untuk sabuk keselamatan ini kan untuk bus-bus besar dengan jarak jauh ini sepertinya belum banyak yang menggunakan aturan ini. Apakah ada dorongan dari pihak advokasi dan kemasyarakatan MTI ini untuk meminta pemerintah segera menegaskan aturan ini? Ya, dengan banyak kejadian seperti ini kan kejadiannya kan penumpang itu kan terlempar ya. Kalau dia menggunakan sabuk keselamatan setidaknya kan dia tidak terlempar seperti itu. Makanya dengan kejadian seperti ini peraturan sudah ada ya di PM 74 tahun 2021 itu sekarang diwajibkan saja. Ya, saya kira hampir semua kalau bis-bis akap itu mereka sudah punya sabuk keselamatan. Tinggal nanti bagaimana, seperti hanya kalau kita pakai mobil yang penumpang yang biasa itu kan dia kalau nggak digunakan ada alarm yang berbunyi gitu kan. Nah, ini tinggal sistemnya aja dikuatkan seperti itu. Baik, terima kasih Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Bapak Joko Setiowarno sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Joko. Selamat sore. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Partai Golkar memberi respon soal seloroh Presiden Jokowi gunakan dasi kuning saat kunjungan kerja ke Jepang.
Lainnya di Kompas Petang, saling sindir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto soal etika terkait dengan pencalonan cawapres atas putusan MK terus mengemuka. Selengkapnya usai jeda, tetap di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil. Diproduksi oleh Medicon. Aku pulang. Gak takut kuman? Rahasiaku, detol antiseptik di air bak mandi setiap hari. Biar anakku dan rumahku terlindung dari kuman. Detol antiseptik cair telah diuji terhadap 100 kuman penyebab penyakit. Lindungi keluarga dan rumah. Makanya keluarga Detol jarang sakit. Detol, yakin terlindung setiap hari. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C. Kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk membantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saya Cynthia Rompas. Saudara Capres nomor urut 1, Anies Baswedan tidak mempermasalahkan debat Capres atau Cawapres menggunakan format town hall meeting atau podium. Saat berkampanye di Morowali, Sulawesi Tengah, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tidak masalah format debat Capres dalam bentuk format apapun, termasuk format town hall atau podium. Selama itu dapat menyampaikan gagasan. Menurut Anies, dalam menyampaikan gagasan saat debat, yang paling penting adalah ideologi gagasan, cara berpikir, cara menjawab pertanyaan harus otentik saja. Tidak usah kosmetik, harus apa adanya saja. Sebenarnya ya format apapun, cara apapun, kita bisa kok menyampaikan gagasan, menyampaikan visi, misi, bisa. Saya sering hadir di forum-forum global, waktunya hanya 2 menit ngomong. Jadi kalau buat saya bukan soal cara kok, caranya boleh aja apa saja.
Dengan cara apapun kita harus bisa menyesuaikan. Apa sih jawaban yang muncul? Jawaban yang muncul adalah apa yang sudah ada dalam pikiran. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja apa adanya. Nggak usah banyak-banyak kosmetik lah, ya. Ditemui usai mengikuti kirab Niti Laku Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Minggu pagi, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut dirinya dan Mahfud MD siap mengikuti debat dalam model apapun dan siap menyatakan ide gagasan, menjawab pertanyaan baik dalam debat Capres maupun debat Cawapres yang akan dilakukan Mahfud MD. Kalau modelnya dimanapun saya ikut aja sih. Model town hall oke, ya model panggung biasa oke gitu ya. Yang penting sebenarnya bukan tempatnya buat saya. Debat gitu. Debat itu ya sedikit boleh tanya jawab agak sedikit ramai agar kita bisa masing-masing menyampaikan pikiran, bisa defense, bisa menunjukkan data gitu ya. Dan itu bisa berulang-ulang. Kalau kemarin kan hanya 2 kali ya. Maka ada masih yang mengganjal, kita ingin klarifikasi. Umpama kita hanya butuh publik mengatakan pada sikap ini ya atau tidak. Kalau tempat, model, apa aja bisa sih. Jadi jangan abu-abu ya Pak. 3 calon wakil presiden bersiap menghadapi debat kedua yang akan berlangsung 22 Desember mendatang. Ketiga cawapres tengah menyiapkan diri, mempelajari materi debat, dan yakin untuk menghadapi debat. Tiga calon wakil presiden akan beradu ide dan gagasan dalam debat kedua 22 Desember 2023. Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan tampil dalam satu panggung menyampaikan visi misi serta rencana program kerja. Menghadapi debat, Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengklaim cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tak punya persiapan khusus. Caimin telah terbiasa debat dan punya pengalaman panjang berdebat sejak mahasiswa menjadi legislatif hingga jadi ketua umum PKB. Amin, gimana? Nggak perlu persiapan lah. Namanya debat itu kacang goreng. Mulai muda jadi aktivis, jadi ketua, jadi pengurus partai sudah tahunan. Jadi caleg berkali-kali, jadi wakil ketua DPR sudah, jadi menteri sudah biasa juga. Saat berkampanye dengan pelaku UMKM di Balikpapan, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menjawab singkat saat ditanya kesiapannya menghadapi debat dan akan terus mempelajari materi debat cawapres 22 Desember 2023 nanti. Terkait persiapan berdebat cawapres gimana? Saya sebenarnya terakhir jawab itu terus loh. Gimana? Ya, pendalaman materi dan lain-lain aja. Pendalaman materi. Udah. Materi apa aja? Materinya apa aja sih? Rencananya banyak. Kita yang jadi lawan terberat kan tadi ya sesuai temanya. Di sela safarinya di pesantren Sirna Miskin Bandung, Jawa Barat, cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak menyiapkan khusus materi untuk debat cawapres. Ia hanya mengandalkan pengetahuannya sebagai bahan debat 22 Desember 2023 nanti. Nggak ada. Dari Bapak sendiri gimana? Debat tuh biasa saja, saya siap debat dan saya tidak pernah mempersiapkan materi ya. Kan debat tuh kan Anda tahu itu pertanyaannya diundi kan. Ya. Kalau saya nyiapkan apa, kalau undiannya beda kan nggak ada gunanya juga. Ya sudah saya datang aja. Jadi debat tuh berdasar pengetahuan yang sudah ada sebenarnya. Bukan karena persiapan yang seperti sandiwara gitu kan. Kalau debat ya debat. Debat Cawapres 22 Desember 2023, ketika Cawapres akan berbicara sejumlah tema strategis. Materi yang akan diulas yaitu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Tim Liputan Kompas TV. Tak biasanya, Presiden Joko Widodo memakai dasi berwarna kuning sesaat menghadiri KTT ASEAN di Jepang, di Tokyo, Jepang. Saat ditanya awak media kenapa memakai dasi warna kuning, Jokowi justru bertanya balik, kenapa tidak tahu maksudnya.
Terkait dasi berwarna kuning, Menteri Sekretaris Negara Pratikno bilang Jokowi kesulitan mencari dasi dan yang ada berwarna kuning. Sebelumnya, Jokowi kerap memakai dasi berwarna merah, biru, atau warna gelap lainnya saat hadiri pertemuan resmi. Masa nggak tahu? Oh, ada karena tadi beliau cerita kesulitan cari dasi yang ada aja dipakai. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin bilang Jokowi memakai dasi warna kuning merupakan kode untuk partainya. Nurul menegaskan hal itu merupakan kode jika Jokowi nyaman bersama Partai Golkar baik di eksekutif maupun legislatif. Selain menghormati ataupun mendukung, Nurul menambahkan jika Partai Golkar juga terbuka untuk Joko Widodo. Kira ini bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tapi juga saya yakin betul kalau segala sesuatu itu kan sudah dipikirkan dan keluar dari hati begitu, bahwa dengan Golkar rasa-rasanya Pak Jokowi memang mempunyai satu kenyamanan begitu, kenyamanan, dan kemudian juga di Partai Golkar sendiri keberadaan beliau sangat dihargai ya. Dan kami terbuka untuk Pak Jokowi, dan kita juga tahu bahwa selama ini pekerjaan-pekerjaan pemerintah itu banyak disupport oleh Golkar baik di parlemen maupun yang berada di eksekutif. Saling sindir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto soal etika terkait dengan pencalonan cawapres atas putusan MK terus mengemuka. This is my way. Cobain deh. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Inilah Golkar, 59 tahun berjalan bersama bangsa Indonesia. Inilah Golkar, bersatu membangun, menghubungkan hati dan tangan, membawa kemajuan. Inilah Golkar, melahirkan banyak tokoh muda berprestasi, memandang masa depan dengan inovasi. Bersama Golkar, mari lanjutkan kemajuan. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Aku dulu pakai deterjen bubuk. Jadi walaupun baju bersih tapi tangan aku kasar. Enggak, aku nggak mau. Gentle tuh terbuat dari tumbuhan, terus sertifikasi internasional. Cucian bersih, wangi, terus tangan tetap lembut. Udah, pindah aja ke Gentle Gen.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. This is my way. Cobain deh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, pada hari ke-20 masa kampanye Pilpres 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan safari politik di Pulau Sumatera dengan menyambangi Provinsi Aceh. Dalam kampanye hari ini, Anies mengunjungi Masjid Ba'alawi, Simpang Ulim, Aceh Timur. Anies menghadiri Maulid Nabi dan haul ketiga Habib Muhammad Al-Atlas yang diikuti para ulama dan santri. Sebelumnya, Anies tiba di Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara, didampingi Kepala Pelatih Timnas Amin, Ahmad Ali, Minggu siang. Kehadiran Anies disambut anggota DPR fraksi PKS Muhammad Nasir Jamil, beserta jajaran pengurus daerah Partai Koalisi Perubahan. Siang hari ini tiba di Aceh, memulai kunjungan kembali ke Aceh, bersilaturahmi dengan masyarakat di sini. Ada beberapa kegiatan hari ini dan kami senang sekali karena antusiasme masyarakat Aceh yang semenjak kedatangan pertama sampai sekarang selalu tinggi. Satu, masyarakat Acehnya yang bersahabat, hangat, kopinya enak sekali. Tadi barusan kita minum kopi gayo juga. Sementara calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, berziarah ke makam Presiden pertama RI Proklamator Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Prabowo menyebut Bung Karno merupakan sosok proklamator dan pahlawan bangsa. Prabowo mengingatkan Presiden pertama Soekarno harus dihormati sebagai tokoh besar yang membawa bangsa menuju kemerdekaan. Agenda pertama, kenapa memilih untuk ziarah ke makam Bung Karno, Pak? Beliau proklamator, beliau pejuang, beliau pahlawan, jadi kita hormati pahlawan-pahlawan kita. Ya. Proklamator, beliau adalah salah satu tokoh besar yang mengantar bangsa kita merdeka. Beliau mempersatukan Nusantara, jadi saya kira patut kita hormati. Ya, terima kasih. Saudara, calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur di Untilang, Jawa Tengah untuk bersilaturahmi dengan Kiai Haji Nurul Hidayat Ahmad atau Gus Nurul. Kedatangan Ganjar disambut oleh santri dan relawan Ganjar di Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Ganjar mengajak para santri untuk berdialog. Para santri berharap kepada Ganjar jika terpilih nanti untuk lebih memperhatikan para santri dan pondok pesantren. Kalau yang pengalaman Jawa Tengah dulu perhatian-perhatian pondok pesantren dan biasa melaksanakan mengisi ruang kelas baru, kadang-kadang fasilitas membeli pendidikan, ada juga perhatian pada guru madrasah yang harus di pondok pesantren. Saudara, salah satu isu yang menjadi gagasan 3 pasang Capres-Cawapres adalah soal ibu kota negara. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, dan calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, sudah mengunjungi IKN. Di tengah masa kampanye, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, kemarin berkunjung ke IKN. Saat berada di IKN, Gibran menegaskan akan melanjutkan pembangunan IKN untuk pemerataan pembangunan yang tidak terpusat di Pulau Jawa. Kita akan melanjutkan pembangunan IKN. Kita kan sangat mendukung adanya pemerataan pembangunan
yang tidak lagi Jawa sentris. Intinya itu. Dan kami nanti ke depan, ya karena baru sekarang saya ketemu dengan ketua-ketua adat, para tokoh masyarakat, ya ke depan memang perlu lebih banyak lagi dilibatkan dalam proses pembangunan IKN. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga telah berkunjung ke IKN pada 7 Desember 2023. Bahkan Ganjar bilang jika terpilih jadi presiden, Ganjar akan mengajak bicara Joko Widodo dalam membangun IKN. Oh iya, karena sudah jadi undang-undang pembahasannya pasti sangat panjang. IKN ini adalah cerita masa depan Indonesia. Cerita modernitas, cerita kemajuan peradaban, cerita partisipasi, cerita ekonomi hijau, industri kreatif, industri digital, dan masa depan anak-anak. Tidak hanya Pak Jokowi, saya akan ajak diskusi karena yang lain juga pernah punya pemikiran serupa. Di sisi lain, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan pembangunan IKN hanya untuk membangun tempat bagi aparatur sipil negara, bukan untuk rakyat. Bapak adalah 4 menit dimulai dari... Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Saat ini, pembangunan IKN tengah berlangsung. Kantor Staf Kepresidenan menyebut dibutuhkan anggaran 466 triliun rupiah untuk membangun IKN. 89,4 triliun diantaranya akan dibiayai APBN. Tim Liputan, Kompas TV. Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Majelis Ormas Islam menggelar aksi bela Palestina yang digelar di depan Gedung Kedubes Amerika Serikat di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Dalam aksi kali ini, peserta aksi menuntut gencatan senjata agar korban dari warga sipil tidak semakin bertambah. Peserta aksi mulai berdatangan ke depan Gedung Kedubes Amerika Serikat sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Unjuk rasa digelar sekitar pukul 6 hingga 10 pagi. Diawali dengan tilawah serta doa untuk warga Palestina. Untuk menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia terus peduli terhadap apa yang terjadi di Palestina sana, khususnya berkaitan dengan, saya nggak mau mengistilahkan perang ya, genocide, ethnic cleansing, kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel di Gaza. Kenapa kita terus berkesinambungan? Ya karena kan masih terus terjadi, gitu loh. Ya kan kita harus menyuarakan, ya kan. Apalagi secara khusus untuk aksi hari ini fokus kita adalah soal veto yang dilakukan oleh Amerika, ya kan. Nah ini kan ironis juga kan. Saudara, truk bantuan kemanusiaan terlihat melalui Rafah ke jalur Gaza. Israel memperbolehkan lebih banyak bantuan masuk ke Gaza dan mengatakan akan membuka pintu masuk kedua untuk mempercepat pengiriman. Sedikit truk bantuan bisa masuk, namun distribusinya terganggu karena masih adanya pertempuran. Serangan di Gaza telah menewaskan lebih dari 18.700 warga Palestina. Ribuan lainnya hilang dan dikhawatirkan tewas di bawah reruntuhan. Sebuah pesawat angkut Angkatan Udara Jerman lepas landas dari pangkalan udara Wunstorf menuju Kairo, Mesir. Pesawat itu membawa 7,6 ton pasokan medis yang dibutuhkan di Mesir untuk perawatan pasien dari jalur Gaza. Barang-barang tersebut antara lain inkubator dan ventilator untuk bayi dan bayi baru lahir. Menurut pihak berwenang Jerman, pengiriman bantuan tersebut merupakan tanggapan atas permintaan pemerintah Mesir. Keluarga sandera yang ditahan di jalur Gaza melakukan demo setelah mengetahui 3 sandera dibunuh oleh tentara Israel. Tentara Israel salah mengidentifikasi mereka sebagai ancaman selama pertempuran.
Ratusan pengunjuk rasa memblokade jalan raya utama di kota Tel Aviv. Mereka menyerukan pembebasan bagi para sandera. Sebelumnya, militer Israel mengumumkan kematian 3 sandera karena keliru mengidentifikasi mereka sebagai ancaman. Ketiga jenazah tersebut dipindahkan ke wilayah Israel untuk diperiksa. Setelah itu, saudara mereka dipastikan menjadi sandera. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan rekan saya Audrey Chandra. Silakan Audrey. Cynthia, terima kasih. Saudara, saling sindir Anies Baswedan dan Prabowo Subianto soal etika terkait dengan pencalonan cawapres atas putusan MK terus mengemuka. Kami akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Kompas Petang. This is my way. Cobain deh. Kompas TV sebagai official broadcaster menyiarkan secara langsung debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Debat kedua calon wakil presiden Jumat 22 Desember pukul 4:30 sore live di Kompas TV, Rumah Pemilu. Prenagen kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama? Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Growmax. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Jamur ngeselin. Untung ada Zoralin. Obat spesialis bantu cabutin jamur. Jamur ngeselin. Olesin Zoralin. Diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah sebelaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya gres. Indomie sebelah hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Semua Pemda dan semua kementerian lembaga terhubung dengan Pusat Data Nasional, baru kita bisa bicara big data. Bagaimana nanti cara memaksa gitu kementerian lembaga ini gitu untuk supaya mau mengintegrasikan datanya. Data is the new oil. Oleh karena itu Pusat Data Nasional menurut saya adalah wajib. Saksikan selengkapnya dalam Ngopi Ngobrol Pintar Minggu 17 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of this is my way. Cobain deh.
Saudara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan angkat bicara terkait pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyindir soal etika. Hal ini disampaikan Anies Baswedan saat berada di Morowali, Sulawesi Selatan. Anies bilang etika itu dimulai dari kepala dan diikuti yang berada di bawahnya. Anies juga menambahkan jika kepala atau pemimpin tidak punya etika, maka bawahannya pun akan seperti itu. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja. Apa sih jawaban yang muncul? Jawaban yang muncul adalah apa yang sudah ada dalam pikiran. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan untuk otentik. Otentik aja apa adanya. Nggak usah banyak-banyak kosmetik lah. Sementara Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang ucapan Prabowo Subianto hanya soal etik di acara Rakornas Partai Gerindra sebagai candaan dan tidak mengarah pada calon presiden tertentu. Dasko menegaskan dalam kegiatan internal Partai Gerindra, candaan kerap dilakukan sesama kader dan itu hal yang biasa. Ya kami biasa, kalau terbuka bercanda tuh biasa, gitu loh. Oh nggak ada, kita itu biasa bercanda-canda, terbuka, tuh nggak ada jaim-jaim kalau di internal itu. Nggak ada dia ngaku nyindir Pak Anies, nggak ada, dia cuma ngomong ya kita nyindir sedikit-sedikit, tapi kan nggak ngomong Pak Anies kan. Ada nggak? Nggak ada. Dan dalam debat Capres pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum terjadi perdebatan saudara antara calon presiden Anies Baswedan dan calon presiden Prabowo Subianto. Saat itu Anies mempertanyakan adanya persoalan etika atas pencalonan Gibran Rakabuming Raka karena Ketua MK Anwar Usman diputus melakukan pelanggaran etika berat oleh Majelis Kehormatan MK. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah, ya saya laksanakan, ya. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Bicara saling sindir soal etika antara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Kita perbincangkan sore ini bersama Mardhani Alisera, Deputi Netralitas Penyelenggaraan Pemilu Timnas Amin. Ada juga Wihadi Wianto, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran, dan Ahmad Khairul Umam, pakar politik Universitas Paramadina. Selamat sore Bapak-bapak semuanya. Sore. Yang lain masih bergabung, karena yang sudah bergabung ada Pak Wihadi. Saya mau ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, jadi kemarin dalam Rakernas Gerindra yang dihadiri Ketum sekaligus juga Capres Pak Prabowo Subianto ini, ada nggak sih pembahasan soal evaluasi debat perdana, Pak Wihadi? Nggak ada itu. Nggak ada mengenai evaluasi, tidak ada. Rakernas ini kan boleh dikatakan konsolidasi pada seluruh elemen partai yang ada di seluruh Indonesia, baik itu ketua-ketua DPC dan juga anggota-anggota DPRD yang saat ini dan juga caleg-caleg. Jadi saya kira itu hanya konsolidasi dari internal kami, dan kita tidak mengundang juga partai koalisi dan tidak ada juga Mas Gibran hadir. Jadi benar-benar ini kan secara internal, dan dalam internal itu ya sesuatu hal yang memang
dibicarakan dengan internal mengenai masalah bagaimana selanjutnya langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para kader-kader kita di seluruh Indonesia. Oke, termasuk juga dengan persiapan langkah-langkah ke depan menghadapi terutama nih yang paling dekat nanti di hari Jumat depan ada debat cawapres perdana juga, Pak Wihadi. Kalau debat kan tidak kita libatkan seluruh kader yang ada di Indonesia. Kader itu kan TKN saja sudah cukup kan ada partai koalisi kan. Tetapi kan kemarin ini kan kita konsolidasi, kita ini hanya Gerindra. Jadi tidak ada partai koalisi. Jadi saya kira kalau masalah debat tentunya nanti dengan partai koalisi dan itu TKN yang sudah nanti akan memberikan apa yang bisa dilakukan pada saat debat nanti. Pak Wihadi, kita flashback nih pada saat di debat perdana kemarin. Nah, itu kan ada beberapa kali ya serangan soal etika terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang maksudnya adalah Prabowo Subianto yang terus terjadi gitu bahkan sampai dengan kampanye berlangsung. Ini gimana Pak Wihadi menyikapinya? Saya kira begini, yang disampaikan dalam debat yang disampaikan oleh Anies mengenai masalah ada problem etika, itu problem etika yang mana? Karena kalau kita melihat keputusan MK itu tidak ada mengatakan bahwa itu ada etika, dan keputusan MK yang dinamakan adalah melanggar etika itu tidak ada bukti-buktinya. Jadi saya kira ini kan sesuatu hal yang memang keputusan MK yang juga sangat lucu sebenarnya. Sehingga kalau kita melihat yang dimaksud dengan etika itu adalah etika yang dimananya yang kita masih melihat bahwa seakan-akan ada suatu pelanggaran etika besar dalam hal ini. Dan kita ini bicara mengenai masalah MK ini kan bicara pengujian norma, pengujian undang-undang, ya kan? Kalau misalnya di MK diputuskan ada Anwar Usman dianggap melanggar etika, ini pelanggarannya yang di mana? Bukti-buktinya kan tidak sampai sekarang tidak ada bukti-bukti. Dan dianggap juga sudah selesai ya ini ya, harusnya tidak ada perdebatan lagi gitu ya Pak. Selesai, nggak ada masalah lagi, ya kan? Dan ini kita juga sudah, KPU juga sudah meresmikan pasangannya dan juga sudah menunjukkan ke KPU mengenai masalah syarat-syarat daripada cawapres, selesai masalahnya. Yang dibuat etika ini apa yang dibuat etika lagi? Di sini kita bukan bicara mengenai masalah mengungkit sesuatu yang tidak pernah terjadi, saya kira. Kan? Oke, masalah soal etika itu sore hari ini juga sudah bergabung ada Mas Umam dan juga sudah akan bergabung juga ada Pak Mardhani Alisera, tapi kita nunggu ya Pak Mardhani untuk bergabung. Saya masih mau ke Pak Wihadi dulu deh. Pak Wihadi, jadi kan tadi dipertanyakan sebenarnya udah nggak ada masalah lagi soal etika ini yang mana, tapi kemarin pada saat kampanye Mas Anies juga sempat bilang etika itu memang dimulai dari kepala. Etika mulai dari kepala, kalau kepala tidak punya etika, apalagi yang ada di bawahnya. Itu merasa tersinggung nggak sih? Gak ada kepala apa ini? Yang namanya kepala ini kepala kita atau kepala pimpinan itu sebagai kepala, ini mesti jelas ini kepala apa yang dibacakan dengan etika. Jadi pernyataan daripada Anies sendiri pun itu kalau kita kembalikan itu justru yang kita pertanyakan adalah etika daripada Mas Anies menyampaikan bahwa dulu dijanji tidak akan maju sebagai capres, tetapi sekarang maju dari capres. Dan itu kan sudah pernyataan yang sudah ada. Kalau itu kita bicara etika adalah mengenai masalah bagaimana janji seseorang dengan etika itu. Nah itu kan jelas, ya kan. Jadi kalau kita melihat seperti itu, yang dikatakan etika ini etika yang mana, kepala yang mana yang dimaksud itu kan. Saya juga penasaran, nanti kita akan tanyakan ke Pak Mardhani ya, etika yang dimaksud Mas Anies yang mana. Tapi saya mau ke Mas Umam dulu Pak Wihadi. Mas Umam, sebenarnya masalah etika ini kenapa sih diangkat capres nomor urut 1, bahkan tadi juga dipertanyakan Pak Wihadi, ini etika yang mana yang dimaksud kepala sama Mas Anies ini? Ya Mbak Audrey, dalam konteks debat menjelang Pilpres, tentu masing-masing capres akan mencoba untuk menghadirkan sebuah munisi politik untuk mendegradasi lawan. Dan apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan adalah sebuah ikhtiar untuk melakukan itu. Sama juga dengan yang dilakukan oleh Pak Ganjar, mencoba untuk membuat sebuah narasi terkait dengan isu HAM, meskipun juga dulu Pak Prabowo sudah pernah maju menjadi bagian dari cawapresnya Bu Mega di Pilpres 2009. Nah oleh karena itu ini adalah bagian dari upaya untuk menghadirkan titik lemah sebagai upaya langkah untuk mendegradasi lawan. Tetapi kalau misal kembali dalam konteks materi etik yang dihadirkan oleh Anies Baswedan,
barangkali kita bisa merujuk pada basis argumen yang diajukan oleh Profesor Sajipto Raharjo dari Universitas Diponegoro yang mencoba untuk mengkonseptualisasikan tentang konteks sosiologi hukum. Jadi sosiologi hukum itu meletakkan pada basis etik di mana masyarakat itu meletakkan hukum hadir dan tidak itu pada rasa keadilan. Ketika kemudian rasa keadilan itu ada, maka kemudian disitulah konteks hukum dimaknai sebagai sebuah entitas yang ada, yang terjadi. Nah, terkait dengan konteks ini, maka sebenarnya masing-masing pihak, baik Pak Prabowo maupun Mas Anies, berdiri di atas dua pilar yang berbeda. Pada satu sisi, Mas Anies mencoba untuk memaknai bahwa apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi itu sebagai sebuah proses yang memiliki catatan etik. Karena bagaimanapun juga, kalau kita cermati dari putusan 90, perkara 90, itu ada 4 hakim. Dan hal itu menjadi serangan ya untuk ke kubu sebelah ya? Ya, ada 4 hakim yang tidak setuju, ada 5 hakim yang setuju. Tapi 5 hakim yang setuju itu ada beberapa yang bukan dissenting opinion, tapi concurring opinion, yang dia pasrah kepada arus besar, sehingga kemudian menyetujui itu. Kalau misal kemudian ada indikasi tentang intervensi hukum, maka itulah delik atau celah yang dipersepsikan sebagai etik atau tidak etik di situ. Nah, oleh karena itu, Ya, sebentar. Saya ke Pak Mardhani dulu karena sudah join ya. Karena kita penasaran nih. Tadi isu soal etika, kalau kata Pak Wihadi, Pak Mardhani ini nggak ada masalah kok, udah selesai begitu. Terus kemudian kemarin Mas Anies juga melemparkan kan soal etika, soal kepala yang tidak beretika maka bawahannya juga tidak beretika. Itu jadi nyinggung yang mana sebenarnya Mas Anies ini? Ya, yang pertama tentu etika ini menjadi dasar. Repot sekali kalau pemimpin cuma bicara hukum, apalagi kalau hukum bisa diotak-atik. Dasar dari semuanya itu etika ya. Dengan etika justru hukum jadi tegak. Tanpa etika hukum jadi alat permainan. Nah, Mas Anies menggarisbawahi etika itu penting. Apa yang terjadi di MK semua mafhum bahwa ada sesuatu masalah dengan etika. Karena itu majelis kehormatan menurunkan, majelis etik menurunkan hukumannya dalam bentuk etika. Dan bagi negarawan, hakim kah, presiden, etika itu, hukuman etika jauh lebih berat ketimbang hukuman. Seorang Barack Obama atau Michelle Obama itu selalu bilang standar kami itu lebih tinggi dibanding masyarakat umum. Masyarakat umum boleh melakukan banyak hal, kami tidak, karena standar moral kami harus lebih tinggi, etika kami harus lebih tinggi. Kenapa? Karena kami kompas moral, kita kompas etika. Ketika pemimpin ada catatan dalam bab etika, di bawahnya bablas. Jadi begitu. Apakah ini juga merupakan strategi nih sindir soal etika ini untuk menggerus suara di Pilpres bagi Pak Prabowo juga Mas Gibran? Pak Mardhani. Sebetulnya lebih utama Mas Anies ingin garis bawahi. Seorang pemimpin itu bicara tentang visi dan bicara tentang etika. Itu yang paling utama. Karena dengan etika itu ada moral yang dibawa di dalamnya. Bukan sekedar bagaimana teknokrasi, bukan sekedar bagaimana birokrasi, tapi etika. Dan etika itu prinsip, nilai, kebenaran, mahal harganya. Dan itu juga menjadi bagian dari strategi pemenangan? Itu yang digarisbawahi Mas Anies. Mas Anies tidak ingin ada yang lain yang tersinggung, tapi yang ingin adalah kita, akan menjadikan etika sebagai guidance utamanya. Begitu. Pak Wihadi itu katanya etika menjadi guidance utamanya. Tadi Pak Wihadi sempat menyinggung ya soal etika Mas Anies yang menjadi gubernur. Ini kita kembali kepada keputusan MK. MK dibuat karena dianggap ada pelanggaran etik pada keputusan MK nomor 90. Tapi tolong dibaca keputusan MK itu. Ada tidak bukti-bukti pelanggaran etis yang tercantum dalam keputusan itu? Semuanya hanya dugaan, dan dugaan adanya intervensi. Nah, kalau sekarang keputusan MK-nya sendiri itu adalah cacat, ya kan? Artinya di sini apakah itu bisa dipakai patokan bahwa ini adalah pelanggaran etik dalam keputusan hukum itu? Itu tolong dibaca keputusan MK. Ada nggak bukti yang menunjukkan itu? Tidak ada satu bukti pun. Kita dibaca dulu sebelum kita berkomentar.
Nah, kita anggap itu selesai, karena itu sudah berjalan. Nah, kemudian, kalau kita bicara mengenai masalah etik seorang pemimpin, dan etik seorang kader. Mungkin ini berdasarkan dari putusan MK Pak Wihadi? Ya, putusan MK. Dibaca dulu sebelum kita berkomentar. Karena kita keputusan MK tidak ada satupun yang menyatakan adanya pelanggaran bukti-buktinya. Yang ada adalah dugaan adanya intervensi. Bahkan di situ juga adanya kebocoran informasi, kebocoran rahasia negara. Karena hasil daripada PNK itu. Nah, ini kan sudah jelas, dan MK sendiri itu tidak ada sesuatu hal yang menunjukkan bahwa ada pelanggaran. Karena ada bukti, tetapi diputuskan gitu kan ya. Jadi kita baca dulu, satu keputusan sidang etik itu harus dibaca dulu keputusannya. Tapi kalau misalnya karena keputusannya hanya bersifat politis, bersifat karena hal-hal yang memang desakan, hal-hal yang seperti yang dilakukan MK, ya itu beda lagi. Tetapi kita baca dulu ya. Nah, ini kalau kita kita anggap. Tapi kan sudah diputuskan nih kalau Pak Anwar Usman ini terbukti melakukan pelanggaran berat. Ya, Pak Anwar Usman sekarang juga sudah melakukan upaya hukum dengan memPPT UN kan. Itu dilakukan oleh Pak Usman kan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi. Ya, jadi saya kira kita tidak perlu lagi berkomentar mengenai masalah etik dalam MK karena keputusan MK sendiri pun cacat secara hukum kalau kita melihat. Karena saya ini sebagai seorang praktisi hukum dan saya juga di komisi saya paham sekali permasalahan ini. Oke, artinya baca lagi putusannya. Oke. Baca lagi Pak Mardhani ini diminta baca lagi sama Pak Wihadi nih. Gini, yang jelas sebetulnya kemarin itu agak rame. Pak Wihadi sangat paham. Putusannya pelanggarannya sedang, harusnya pelanggarannya berat, tetapi MK-nya mundur dari ketua MK. Itu agak confused juga, betul Pak Wihadi. Harusnya kalau pelanggaran berat maka pemecatan. Kalau pemecatan nanti itu akan ada sidang lanjutan dan itu Pak Jimli dan kawan-kawan agak khawatir. Jadi saya setuju. Di bab MK-nya publik sudah punya pikiran bahwa Pak Anwar Usman melakukan haknya, itu haknya. Dan kita harus hargai itu. Tetapi prinsipnya adalah bahwa Mas Anies ingin garis bawahi, etika itu menjadi panduan. Etika itu bagi seorang negarawan jauh lebih berat ketimbang hukum. Kalau hukum kan tadi ada prosedur, ada formil, ada imaterial, ada material. Nah kalau etika, kalau bahasa agamanya itu istabtik kolbaka, kata Nabi. Tanya kepada dirimu. Dosa itu sesuatu yang kalian tidak ingin orang lain ketahui, gitu. Misal, gitu. Nah itu salah satunya. Jadi etik itu jauh lebih dari hukum. Dan garis bawah Mas Anies sebetulnya adalah, ayo kita tegakkan etika. Karena negeri ini, semua Pak Wihadi sangat paham nanti. Itu kalau ada masalah kita buat hukum. Hukumnya terus diakalin. Padahal asasnya akarnya. Akarnya itu etika. Nah karena itu garis bawah etika Mas Anies itu negara akan bebas, akan bersih, akan kuat kalau etika pemimpinnya terjaga. Oke. Nah karena usai jeda nanti kita juga akan tampilkan nih. Sudah ada juga pernyataan dari Capres Prabowo Subianto soal etika ini. Apa pernyataan dari Pak Prabowo? Nanti kita usai jeda akan hadirkan termasuk juga perbincangannya. Jadi tetaplah di Kompas Petang. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Indomie habis yang hotnya viral. Hot kuah seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam.
Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Dettol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukan panasmu. Pernah gak membayangkan nasi uduk yang biasa kita makan tiba-tiba harganya naik? Kok bisa? Banyak peristiwa di dunia yang seolah jauh, tapi ternyata sangat berpengaruh pada keseharian kita. Tapi kita nggak paham. Mata kita tertutup tirai algoritma media sosial. Buka mata. Ada El Nino. Sehingga panen padi di seluruh dunia mundur. Gara-gara itu, negara eksportir beras seperti Thailand, India, dan Korsel mengurangi ekspor beras demi menjaga stoknya sendiri. Stok beras nasional yang sebagian berasal dari impor menipis. Harga beras pun melonjak. Udah kebayangkan kenapa harga nasi uduk bisa tiba-tiba naik? Bebaskan diri dari tirai algoritma media sosial ini. Buka mata dengan kompas.id. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Semua Pemda dan semua kementerian lembaga terhubung dengan pusat data nasional, baru kita bisa bicara big data. Bagaimana nanti cara memaksa gitu kementerian lembaga ini gitu untuk supaya mau mengintegrasikan datanya. Data is the new oil. Oleh karena itu pusat data nasional menurut saya adalah wajib. Saksikan selengkapnya dalam Ngopi Ngobrol Pintar Minggu 17 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Dalam perkembangan terbaru, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto angkat bicara terkait pernyataannya saat Rakernas Gerindra. Prabowo bilang ucapannya itu adalah pembicaraan dalam keluarga atau internal partai, tak perlu dibesar-besarkan. Nanti biasa cari-cari besar-besarkan itu di antara keluarga, kita bicara. Kan bicara orang paling biasa lah kita. Itu katanya nggak usah dibesar-besarkan, Mas Umam. Jadi sebenarnya soal etika ini merupakan strategi untuk bisa nggak sih menggerus suaranya Pak Prabowo masuk ke kantongnya Mas Anies? Iya, tentu. Statement-statement seperti inilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Mardhani dan teman-teman. Karena bagaimanapun juga, tadi ya, saya masuk dulu dalam konteks perdebatan yang awal tadi Mbak Audrey. Bahwa ada sisi pijakan yang berbeda. Kalau misal sisi kubu 01 mencoba untuk meletakkan basis etik sebagai rujukan. Sementara kalau misal argumen Pak Prabowo, sebenarnya juga tidak salah juga. Karena Pak Prabowo menggunakan basis legal formal prosedural. Karena memang dalam konteks putusan MK, kalau merujuk pada konstitusi, itu yang memang bersifat final dan binding, final dan mengikat. Nah, oleh karena itu, ditambah lagi misalnya kemarin, begitu kemudian MK tadi, kalau misalnya sudah disampaikan ada putusan lanjutan misalnya, itu di perkara 140 sebenarnya menguatkan putusan di perkara 90. Nah, oleh karena itu, secara legal formal prosedural sebenarnya sudah selesai. Tetapi problemnya memang kemudian ini adalah bagian dari munisi. Dan ini adalah ruang kontestasi yang cukup luar biasa. Dan ketika kemudian bisa memicu, salah satunya adalah emosi Pak Prabowo, itu adalah salah satu target utamanya. Maka kemudian statement dasmu etik itu adalah sebuah, dalam konteks komunikasi politik, dalam tradisi Jawa, memang ini memiliki makna yang bipolar. Di satu sisi itu dianggap sebagai sesuatu yang kasar,
karena begitu vulgar dan juga cukup menghantam gitu ya. Tetapi dalam konteks kekerabatan, kedekatan, pertemanan itu juga bisa dimaknai sebagai sebuah ekspresi kedekatan. Nah ini tergantung tafsir mana yang akan digunakan. Tetapi ingat, dalam konteks pertarungan politik, momentum seperti ini adalah yang ditunggu-tunggu. Ini saya yakin akan digoreng habis. Oleh karena itu di dalam basis argumen, masing-masing pihak harus disiplin. Capres disiplin, cawapres disiplin, jangan sampai mengeluarkan secuil pun slip of tongue atau bahkan slip of mind. Nah maka kemarin kalau misal sudah muncul asam sulfat, kemudian sekarang muncul dasmu, ini jangan sampai lagi menciptakan offset-offset yang tidak produktif. Karena itu sama sekali tidak bisa mengkonversi basis kekuatan insentif elektoral. Maka masukan ke depan, Pak Prabowo, bisa Mas Gibran, para pemilih yang misalnya di kubu Pak Prabowo bisa jadi berputar arah ke arah sebaliknya, entah itu Mas Ganjar atau Mas Anies, jika ada kesalahan begitu juga dengan Mas Anies dan juga Mas Ganjar. Kalau tidak dimitigasi dengan baik, dengan statement-statement klarifikasi dari tim lingkaran terdekat Pak Prabowo, hal itu memungkinkan terjadi. Meskipun juga tetap ada segmen-segmen tertentu yang justru menertawakan ini, membuat ini sebagai bahan gojekan, dan barangkali nanti sebentar lagi akan menjadi kalimat yang viral itu, dikit-dikit menggunakan kata dasmu dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, kalau tidak dimitigasi, ini bisa menggerus basis elektoral Prabowo. Tetapi kalau misal kemudian bisa dimitigasi dengan klarifikasi berbagai statement, saya pikir barangkali bisa dilakukan langkah-langkah percepatan untuk mengurangi titik destruktif dari statement ini. Itu pesannya mitigasinya Pak Wihadi. Ya, kembali saya juga sampaikan tadi di awal bahwa itu kan acara keluarga. Dalam satu keluarga itu, nah ini ada satu yang disampaikan oleh Mas Umam tadi, ini kan kita bicara dengan keluarga, dengan kekerabatan, kedekatan. Artinya kan pembicaraan kita pembicaraan dengan orang-orang dekat. Nah, kalau dengan orang-orang dekat, itu kan kita mau bicara seenaknya, kadang-kadang kita kan bisa bicara saja, ya kan? Tetapi dalam hal ini tidak ada maksud apapun daripada Pak Prabowo, dan itu tidak usah dibesar-besarkan. Dan tadi omongan dari Pak Prabowo sendiri, Pak Wihadi, itu termasuk salah satu strategi untuk meredam? Ya, saya kira itu ada klarifikasi Pak Prabowo juga. Bapak Prabowo itu mengatakan hal demikian dalam satu rapat yang internal, rapat keluarga besar daripada Partai Gerindra, itu tidak menjadi suatu hal yang membuat kita itu tersinggung, karena kita lihat pada saat mengatakan itu semuanya ketawa gitu kan. Artinya ketawa kan keakraban dalam hal ini. Kan tidak ada yang merasa tersinggung dalam hal ini. Karena dalam satu keluarga dikatakan seperti ini adalah keakraban. Dan dari saya kira hal-hal seperti ini juga kalau kita melihat bahwa Pak Prabowo sebagai seorang keluarga besar daripada Partai Gerindra juga, ketua umum juga, artinya di sini kan menyampaikan hal ini kepada kata-kata ini sebagai keluarga. Jadi saya kira kata-kata ini adalah bukan kata-kata yang menuju kepada seseorang yang dia marah, kepalanya siapa atau apa, enggak ada. Itu kan hanya ya, kata-kata itu kan seringkali dalam percakapan yang keakraban kita sehari-hari pun juga sering muncul, ya sering muncul kan. Ada bicara dasmu, dengkulmu atau apamu, itu kan seringkali. Dan itu kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah sesuatu hal yang biasa, saya kira. Jadi kan keakraban kita semuanya. Baik Pak, kalau gitu Pak Mardhani, apakah strategi untuk sindiran ini akan dipakai juga terutama di debat paling dekat nih, Cawapres? Yang pertama saya sih tetap yakin itu acara internal. Kalau acara internal jadi bicaranya memang lebih terbuka. Tapi jadi repot tahu ya ketika bocor. Nah, publik taunya seperti Mas Umam bilang bisa jadi kok kasar gitu loh. Padahal persepsi Pak Prabowo kan dengan gemoy. Pak Prabowo itu luar biasa loh. Jogetin aja, senyumin aja. Tapi sekarang kok jadi kayak dasmu, jadi bisa merusak citra yang ada gitu. Kalau kami menganggap yang kayak gini nanti bisa jadi juga kalau Anies salah ngomong akan seperti ini juga. Insya Allah nggak akan digunakan. Tetapi sama-sama ini peringatan ya. Ya, tetapi publik bisa mulai khawatir, persepsi gemoynya bisa berubah tuh. Dulu kan Pak Prabowo tegas, keras, bagus gitu loh. Pemimpin yang militer, nah dengan gemoy, jogetin, senyumin, terus ada berita ini, saya setuju sama Mas Umam, bisa ada migrasi tuh.
Oke, Mas Umam, nanti bagaimana caranya juga masing-masing capres dan juga cawapres dalam debat supaya masyarakat ini fokusnya sama debatnya, isinya, bukan saling sindirnya? Singkat Mas Umam. Sepertinya yang membuat lebih seru itu saling sindirnya ini. Dan masyarakat juga ya kita lihat ya perkembangannya. Saya pikir debat pertama kemarin dari masing-masing capres memang lebih mencoba untuk menghadirkan munisi untuk mendegradasi masing-masing. Sehingga kemudian lebih banyak kalau misal kita tanggap adalah upaya untuk mencungkil ego masing-masing. Sehingga ketika kemudian bicara tentang konteks penegakan hukum, konteks let's say tentang penguatan mesin anti korupsi, bagaimana memperkuat KPK, kemudian menjaga netralitas independensi KPK, sektor prioritas strategis apa yang mau disasar dalam konteks penegakan hukum, itu tidak banyak terelaborasi. Tetapi kemudian ketika kemudian ada ketersinggungan itu, dan itu ternyata yang tergarap dalam percakapan publik dan sebagainya, maka besok ini menjadi tantangan serius di mana ya kalau misal kemudian kita cermati Gibran salah satu yang selama ini dianggap di underestimate. Kalau misal kemudian masing-masing bisa mempersiapkan diri dengan baik dan fokus pada tadi materi debat yang konstruktif, saya pikir itu akan jauh lebih bermanfaat dan meaningful bagi elektoral. Jadi meskipun masyarakat suka sindirannya, tapi masing-masing capres dan juga cawapres harus fokus kepada isi materinya, terutama dalam debat nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih Pak Mardhani, terima kasih Mas Umam, sehat selalu. Usai jeda, saudara, tetaplah di Kompas Petang. Debat pertama Capres Pemilu 2024 berlangsung panas. Para kandidat saling serang soal berbagai isu termasuk soal hukum, HAM, dan demokrasi. Apa saja adu narasi paling menarik, lengkapnya dalam catatan Kompas TV. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Indomie Hababis yang hotnya viral. Aqua seblaknya literally viral. Kerupuk crunchy, mie lebar, chewy. Hot geprek dan kremesnya kres. Indomie seblak hot jeletot dan ayam geprek hotnya viral. Hari-hariku bersamamu. Sibuk, itu pilihan. Tapi Luwak White Coffee selalu menemaniku. Luwak White Coffee. Mau tahu? This is my way. Cobain deh. Now I'm here because of Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir. Gak capek ke bengkel. Gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Baru isi perut udah kosong lagi. Dikit-dikit lapar. Barusan jajan tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Semua Pemda dan semua kementerian lembaga terhubung dengan Pusat Data Nasional, baru kita bisa bicara Big Data.
Bagaimana nanti cara memaksa gitu kementerian lembaga ini gitu Untuk supaya turut mau serta. mengintegrasikan datanya. Data is the new oil. Oleh karena itu, pusat data nasional menurut saya adalah wajib. Saksikan selengkapnya dalam Ngopi Ngobrol Pintar, Minggu 17 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Debat pertama Capres Pemilu 2024 berlangsung panas. Para kandidat saling serang soal berbagai isu termasuk hukum, HAM, dan demokrasi. Apa saja adu narasi paling menarik lengkapnya dalam catatan Kompas TV berikut ini. Panasnya adu narasi tersaji di debat perdana Pilpres 2024. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengeluhkan rakyat tidak percaya dengan demokrasi saat ini yang minim oposisi. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto langsung mengingatkan Anies jadi gubernur DKI diusung Gerindra yang saat itu oposisi. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada tiga. Minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Berikutnya, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanyakan kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo soal kelangkaan pupuk yang terjadi di Jawa Tengah. Namun Ganjar menjawab jika masalah kelangkaan pupuk tidak hanya terjadi di Jateng. Khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertanya soal pembangunan IKN kepada Capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar menegaskan sikap Anies yang menolak IKN. Anies mengkritisi pembangunan IKN yang ia sebut tidak melalui proses dialog publik. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN? Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Di debat kedua 22 Desember nanti, giliran cawapres adu gagasan. Publik menanti, karena yang disampaikan para paslon di panggung debat adalah cerminan bagaimana Indonesia akan dikelola setidaknya hingga 5 tahun ke depan. Tim Liputan, Kompas TV. Dan Jumat depan, saudara, adalah debat kedua Pilpres 2024, giliran para calon wakil presiden yang akan beradu gagasan. Kita lihat ya jadwalnya, ini dia di debat kedua pada Jumat pekan depan, tepatnya di 22 Desember. Debat ini diikuti oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang digelar pada Jumat besok 22 Desember. Tema yang diangkat adalah seputar ekonomi yang mencakup ekonomi
kerakyatan dan juga ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, termasuk juga infrastruktur dan perkotaan. Nah, kemudian kita bergeser lagi, ini di Pilpres 2024, jadi total sudah ada nanti ya akan 5 kali debat yang diselenggarakan. Yang satu sudah ada dan Jumat besok adalah debat kedua. Debat sebanyak 3 kali untuk calon presiden dan debat 2 kali untuk calon wakil presiden. Hal ini diatur dalam pasal 50 Peraturan KPU atau PKPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu 2024. Debat jadi cara KPU, saudara, mengemas penyampaian visi dan misi dari para pasangan calon. Karena itu kekuatan substansi, konsep, dan juga strategi dari setiap pasangan calon harus tersampaikan di panggung debat. Visi dan misi diperlukan oleh 204 juta lebih calon pemilih di pemilu 2024 sebagai referensi menentukan suara pada 14 Februari nanti. Sebagai ukuran juga pemilu yang berkualitas dengan adanya kemerdekaan masyarakat menentukan pilihan. Debat bukan satu-satunya cara dalam penyampaian visi misi. Ada pula kampanye tatap muka dan melalui media massa. Tapi yang jelas yang perlu digarisbawahi, bebas, jujur, dan adil jadi syarat utama pemilu berkualitas. Tanpa komitmen dari semua pihak untuk menjaga pemilu berintegritas, debat dan kampanye hanya sebatas ingar-bingar tanpa adanya substansi. Demikian catatan Kompas TV hari ini, kita jumpa lagi pekan depan. Bersiap-siaplah saudara, jelang libur Natal dan Tahun Baru Stasiun Senen, Jakarta Pusat sudah mulai dipadati pengguna kereta api. Le Mineral 100% bebas BPA, aman untuk anak dan keluarga. Ciri galon bebas BPA, bening transparan, ditandai kode segitiga nomor 1. Galon Le Mineral, untuk sehatnya keluarga. Aku tetap latihan, meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable, berani takutkan panasmu. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Aku sih tetap latihan meski keringat bawa kuman penyebab bau badan. Karena Detol Cool, sensasi cool 5 derajat dan perlindungan 12 jam. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani takutkan panasmu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Semua Pemda dan semua kementerian lembaga terhubung dengan Pusat Data Nasional, baru kita bisa bicara Big Data. Bagaimana nanti cara memaksa gitu kementerian lembaga ini gitu untuk supaya mau mengintegrasikan datanya. Data is the new oil. Oleh karena itu Pusat Data Nasional menurut saya adalah wajib. Saksikan selengkapnya dalam Ngopi Ngobrol Pintar Minggu 17 Desember pukul 8 malam di Kompas TV. Dipersembahkan oleh
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru, Stasiun Senen Jakarta Pusat mulai dipadati pengguna kereta api. Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi tujuan favorit pengguna kereta api mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Dari 21.000 lebih tiket yang disiapkan melalui Stasiun Senen, PT KAI bilang sudah 13.000 lebih tiket terjual. Humas Daob 1 Jakarta mengatakan angkutan kereta api libur Nataru berlangsung sejak 21 Desember hingga 7 Januari. Kepadatan penumpang juga terpantau di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya penumpang yang tiba, tapi Stasiun Gubeng juga dipadati calon penumpang dengan berbagai tujuan daerah seperti Jakarta dan juga Bandung. Berdasarkan penjualan tiket, puncak arus penumpang akan terjadi pada 22 hingga 23 Desember. Saudara, kami sudah hadirkan seluruh informasi di Kompas Petang. Tetaplah bersama kami di Kompas TV untuk mengikuti rangkaian Pemilu 2024. Saya Audrey Chandra. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang. Didukung oleh This is my way. Cobain deh. dari baliho hingga konten media sosial. Lalu bagaimana aturan belanja kampanye yang menghabiskan dana miliaran rupiah? 1 juta, 2 juta picis, transaksinya lumayan banyak sih dari relawannya atau tim sesnya. Bawaslu selama ini cenderung tidak bisa untuk memastikan kebenaran penerimaan dan pengeluaran, selain karena sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak memadai. Selengkapnya dalam 60 menit special report Minggu 17 Desember pukul 6 petang di Kompas TV. Saling adu gagasan, ide dan visi misi hingga saling sindir dan kritik mewarnai debat perdana calon presiden 2024. Tema yang diusung pada debat perdana kali ini adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi dan penguatan demokrasi. Ketua nonaktif KPK, Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya Kamis lalu. Firly mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan kasus pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Saudara, mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara. Jaksa meyakini Rafael terbukti bersalah menerima gratifikasi senilai 16,4 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Informasinya akan menjadi bagian dari rangkuman peristiwa selama sepekan terakhir Kilas Pekan yang sekaligus menjadi sajian awal Kompas Pekan edisi hari ini, Minggu 17 Desember 2023. Saya Nina Melinda, selama setengah jam ke depan akan menemani Anda di Kompas TV, independen, terpercaya. Mantan pejabat Dijen Pajak Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun penjara. Jaksa meyakini Rafael terbukti bersalah menerima gratifikasi senilai 16,4 miliar rupiah dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Rafael membayar denda 1 miliar rupiah. Jaksa juga meminta hakim menjatuhkan pidana tambahan, membayar uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Jaksa menyebut harta benda Rafael dapat disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Jika harta benda Rafael tidak mencukupi, dapat diganti dengan hukuman 3 tahun penjara. Selebritas Ahmad Zhoni kembali terjerat kasus narkoba. Ini adalah kali ketiga aktor sekaligus pesinetron Ahmad Zhoni kedapatan mengonsumsi narkoba sejak tahun 2017 lalu. Polisi kembali menangkap Ahmad Zhoni dengan barang bukti sabu dan ganja di sebuah apartemen kawasan BSD, Tangerang Selatan. Dari penggeledahan, polisi menemukan barang bukti 4 paket sabu dan ganja dari dalam kamar.
Polisi melanjutkan pemeriksaan Amar Zoni secara intensif di Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Sebelumnya pada tahun ini, Amar Zoni juga pernah ditangkap dalam kasus narkoba. Kecelakaan bus di Tol Cikampek Purwakarta kilometer 73 Tol Cikopo Palimanan Jumat sore lalu menelan 12 korban jiwa. Bus Handoyo asal Yogyakarta tujuan Bogor menabrak pembatas tol di kilometer 72 Tol Cipali exit Tol Cikampek. Hasil pemeriksaan sementara polisi menyebut kecelakaan tunggal ini akibat supir bus kehilangan kendali saat mengemudi. Tercatat bus ini mengangkut 18 penumpang dan 3 orang kru. Tidak hanya 12 korban jiwa, kecelakaan bus Handoyo juga menyebabkan 9 orang mengalami luka-luka. Seluruh korban luka dan meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Cipali akan menerima jaminan asuransi kecelakaan dari pihak Jasa Marga. Diduga terlibat penyelundupan manusia ke Aceh, 11 pengungsi Rohingya ditangkap. Polisi memeriksa 11 orang pengungsi Rohingya sebagai saksi dalam kasus penyelundupan manusia ke Aceh. Sebelumnya, 50 orang pengungsi etnis Rohingya kembali tiba di Aceh. Para pengungsi itu mendarat di kawasan pantai Kuala Idi, Aceh Timur pada Kamis dini hari lalu. Para pengungsi merupakan laki-laki tanpa adanya perempuan dan anak-anak. Kini pengungsi Rohingya telah direlokasi dari tempat pendaratan ikan Kuala Idi ke lapangan futsal Idi Sport Center. Menteri Hukum dan HAM menyebut pengungsi Rohingya disinyalir menjadi korban mafia perdagangan dan penyelundupan manusia. PT ASDP Indonesia Ferry cabang Ketapang mulai bersiap hadapi libur Natal dan Tahun Baru 2024. PT ASDP Ferry cabang Ketapang mulai mempersiapkan musim libur Natal dan Tahun Baru. Tidak hanya di Ketapang, persiapan juga dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk. ASDP akan menyiapkan 49 armada kapal untuk angkutan Natal dan Tahun Baru 2024. Selain itu, ada juga 3 unit kapal dengan kapasitas besar yang disiapkan sebagai cadangan armada bila terjadi lonjakan penumpang. Menghadapi momen Natal dan Tahun Baru kali ini, PT KAI Daop 1 menyiapkan 73 kereta api perharinya. Nantinya, selain 73 kereta, ada juga tambahan 11 kereta api tambahan di stasiun Pasar Senen dan Gambir. PT KAI juga telah menyediakan kapasitas kursi kereta api jarak jauh ataupun kereta tambahan sekitar 700.000 kursi bagi para penumpang. Sekolah-sekolah di Beijing terpaksa tutup karena hujan salju lebat di Tiongkok Utara. Selain sekolah, sejumlah penerbangan juga sempat dibatalkan. Salju turun dan menutupi kota. Meski demikian, sejumlah warga tetap terlihat beraktivitas meski harus melewati tebalnya salju di jalanan. Departemen Meteorologi Beijing telah mengeluarkan peringatan dengan sistem 4 warna, yakni peringatan oranye untuk badai salju, peringatan kuning untuk jalan yang tertutup es, dan peringatan biru untuk gelombang dingin dalam sistem peringatan. Gemerlap lampu dari pohon Natal menerangi malam kota London, Inggris. Seorang seniman merancang pohon Natal setinggi 100 meter. Kota London bersiap menyambut musim perayaan Natal. 2 menara pendingin yang sudah tidak beroperasi di kota London disulap menjadi karya seni berbentuk pohon Natal raksasa. Dekorasi lampu juga menghiasi sepanjang Regent Street atau pusat perbelanjaan barang mewah. Sesaat lagi, debat panas terjadi antara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Anies menyebut Prabowo tidak tahan menjadi oposisi di pemerintahan Jokowi. Sementara Prabowo mengungkit kembali perannya meloloskan Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Rangkuman selengkapnya di Kompas Pekan. I love what I do bersama Royal Parfum Series by Softlin yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Softlin, ku menangkan duniaku. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Cia bakso ya. Robo, hadang. Masuk angin. Minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan. Buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. I love what I do. Bersama Royal Parfum Series by Soclean yang terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wangi parfumnya tak terkalahkan. Karena memiliki parfum konsentrat tinggi. Royal Active Touch-nya tebarkan wanginya di tiap sentuhan. Wangi parfumnya bertahan sepanjang hari. Bersama Royal Parfum Series by Soclean, ku menangkan duniaku. Wingscan. Saudara, debat perdana calon presiden 2024 telah berlangsung Selasa lalu. Saling adu gagasan, ide, dan visi misi, hingga saling sindir dan kritik mewarnai debat perdana calon presiden 2024. Salah satu persoalan yang sengit menjadi perdebatan antar capres adalah tentang putusan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Kehormatan MK soal batas usia capres-cawapres. 3 calon presiden menyampaikan argumentasi mereka masing-masing di debat. Selasa 12 Desember 2023, debat perdana calon presiden 2024 berlangsung di kantor KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Tema yang diusung pada debat perdana kali ini adalah hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Perdebatan semakin menghangat setelah berdebat soal putusan Mahkamah Konstitusi yang kontroversial. Isu ini pertama kali terlontar saat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan tanggapan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto soal putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi perbincangan publik. Prabowo menjawab akan selalu menegakkan konstitusi. Terima kasih komitmen Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf ini, terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya. Ya, yang intervensi siapa, ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi
Intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Tidak hanya Ganjar, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan juga mempertanyakan perasaan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto terkait munculnya permasalahan etika dalam pencalonan di Pilpres 2024. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto sempat saling serang saat membahas isu soal demokrasi. Dalam debat itu, Anies sempat menyebut saat ini rakyat tidak percaya pada proses demokrasi. Ia juga menilai posisi oposisi sangat minim. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Minimal 3 nih. 1 adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik, misalnya Undang-Undang ITE atau pasal 14-15 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Yang kedua, oposisi, kita saksikan minim sekali adanya oposisi selama ini. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Anies yang dinilainya berlebihan. Prabowo menyinggung soal Pilgub DKI 2017. Saat itu Partai Gerindra yang oposisi mengusung Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Menurut Prabowo, jika demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin Anies menjadi gubernur. Mas Anies. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Anies mendapat kesempatan untuk memberikan tanggapan. Ia menuding Prabowo tidak kuat menjadi oposisi pemerintahan Jokowi karena bisa menghambat bisnisnya. Sama-sama terhormat. Mendengar debat sengit Anies dan Prabowo, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut Anies Baswedan dan Prabowo Subianto tengah membuka kartu masing-masing. Menurut Ganjar, sikap partai politik sebagai oposisi atau tidak hanyalah soal kepentingan saja. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena 2 kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama. Tapi percaya begini, yang pertama tidak ada demokrasi tanpa partai politik. Tidak ada, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan fungsi partai politik itu adalah agregasi.
sumber rekrutmen kader, pendidikan politik. Kebetulan saya pernah menjadi ketua pansus undang-undang partai politik. Maka pada saat perdebatan penguatan dari sisi anggaran, penguatan dari sisi partisipasi masyarakat mesti dilakukan, saat itu tidak terlalu banyak yang setuju. Maka Mas Anies, soal oposisi tidak oposisi, soal kepentingan saja kok. Kapan kita bertemu, kapan kita tidak bertemu, dan kemudian kita akan bersikap pada posisi masing-masing. Tapi yang penting, pendidikan politik kepada masyarakat itulah yang menjadi PR besar dari partai politik agar cepat dewasa. KPU kini tengah menyiapkan debat kedua atau debat Cawapres 2024 yang akan dilaksanakan pada 22 Desember mendatang. Rencananya tema yang akan diusung tentang ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Sesaat lagi, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya Kamis lalu dan mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan atas dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yassin Limpo. Selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscan. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Tempo Scan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. I love Royal Parfum Series by Socklin karena wanginya itu terinspirasi dari parfum selebriti dunia. Wanginya itu elegan dan bikin aku selalu berani untuk melangkah. Karena Royal Parfum Series by Socklin, ku menangkan duniaku. Wingscan. Siap bakso ya. Masuk angin, minum Hada Angin. Baru dari herbal pilihan, membantu meredakan gejala masuk angin, membantu pelihara daya tahan tubuh, hangat di badan, buyar angine. Alhamdulillah. Hangatnya sebadan kan? Masuk angin, minum Hada Angin. Buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve.
Saudara, Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya Kamis lalu. Firly mengaku ingin fokus pada sidang pra-peradilan terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri meminta penjadwalan ulang sidang etik setelah tanggal 18 Desember 2023. Menanggapi permintaan Firly Bahuri, Musyawarah Majelis Etik KPK memutuskan sidang etik Firly Bahuri akan digelar tanggal 20 Desember mendatang. Namun anggota Dewas KPK Alberti Noho menegaskan, Firly selaku terperiksa kembali tidak hadir di pemanggilan kedua, pihaknya akan tetap melanjutkan jalannya persidangan. Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri tidak hadir di sidang etik perdananya. Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menyebut Firly tidak bisa hadir di sidang etik lantaran Firly tengah menjalani pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Firly Bahuri bahkan meminta penjadwalan ulang sidang etik setelah tanggal 18 Desember 2023. Pak FB minta sidang etik setelah tanggal 18. Alasannya beliau masih mengikuti peradilan. Kasus pidananya itu kan sedang berlangsung di pengadilan. Nah, beliau minta supaya sidang etik itu dilakukan setelah tanggal 18. Ya, kalau terlapor tidak hadir, kita tidak bisa melakukan sidang. Kecuali tidak hadirnya untuk kesekian kali tanpa alasan yang jelas misalnya. Menanggapi permintaan Firly Bahuri, Musyawarah Majelis Etik KPK memutuskan sidang etik Firly Bahuri akan digelar tanggal 20 Desember 2023. Namun Dewas KPK Alberti Noho menegaskan Firly selaku terperiksa kembali tidak hadir di pemanggilan kedua, pihaknya akan tetap melanjutkan jalannya persidangan. Tadi majelis sudah menyidangkan, kemudian musyawarah dari majelis itu memutuskan sidang etik hari ini kami tunda sampai dengan hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 9 akan disidangkan lagi, dan apabila Pak Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu, maka sidang tetap akan dilanjutkan. Rencananya akan pemeriksaan saksi-saksi mulai tanggal 20, 21, dan 22 Desember. Ada berapa saksi Bu yang akan diperiksa? Semua saksi yang dipanggil itu ada 27 orang. Kami sebenarnya merencanakan mau diputus sebelum Natal. Sementara itu pada Kamis lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan pra-peradilan atas penetapan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri. Sidang mengagendakan pemeriksaan 9 saksi meringankan Firly Bahuri. Namun dari 9 orang, hanya 2 saksi yang hadir, salah satunya adalah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Alexander Marwata mengaku kedekatannya dengan Firly Bahuri menjadikannya sebagai saksi yang meringankan. Sebelumnya, Bareskrim Polri juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Alexander Marwata atas kasus dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri terhadap Syahrul Yassin Limpo. Alex menyatakan akan memenuhi panggilan penyidik dan tengah mengkoordinasikan waktu untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Dan saya kenal baik dengan yang bersangkutan, dan apa yang dia kerjakan selama di KPK, kinerjanya waktu jadi deputi, saya tahu. Ya, itulah hal yang kemudian mungkin Pak Firly merasa keterangan saya bisa meringankan ketika kalau misalnya nanti masuk ke pokok perkara, kan begitu. Tadi sudah diberitahukan karena saya ini dipanggil Bareskrim kan atas permintaan dari Pak Firly, ya, dari tersangka. Jadi saya dipanggil untuk memberikan keterangan yang meringankan. Jadi waktunya terserah saya. Jumat 15 Desember 2023 lalu, Polda Metro Jaya melimpahkan berkas dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dengan tersangka Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ke Kejaksaan. Usai menyelesaikan berkas perkara, penyidik melimpahkan berkas dugaan pemerasan Firly Bahuri ke Kejaksaan Tinggi Jakarta pada hari Jumat. Penyerahan berkas ini merupakan tahap pertama untuk kepentingan penelitian berkas perkara.
Jika nanti berkas dinyatakan lengkap oleh jaksa, penyidik akan lanjut dengan pelimpahan tahap kedua, yakni penyerahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka, sehingga Firly bisa segera diadili. Total hingga saat ini 104 saksi dan 11 ahli telah diperiksa penyidik terkait dugaan pemerasan oleh tersangka Firly Bahuri. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih saudara atas perhatian Anda. Tetaplah selalu mengikuti perkembangan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sukseskan pemilu 2024. Saya Nina Melinda undur diri, sampai jumpa pekan depan. Ketahui visi misi, program kerja, dan kompetensi para Capres-Cawapres dalam rangkaian debat Capres-Cawapres Pilpres 2024. Live di Kompas TV, Rumah Pemilu. 1 juta, 2 juta pieces biasanya dari relawannya atau tim sesnya. Saling sindir mewarnai debat perdana Capres 2024 dengan tema diantaranya penegakan hukum, demokrasi, hingga penuntasan kasus pelanggaran HAM. Dari tingkah dan ekspresi Capres dan pendukungnya jadi momen menarik debat perdana pemilu 2024. Belanja kampanye jadi warna tersendiri pada pemilu 2024. Lewat kaos, baliho, hingga iklan media sosial, peserta pemilu berlomba-lomba menarik suara rakyat. Halo saudara, selamat datang di program 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Bersama saya Algin Fridianto, kita langsung ke sorotan pertama. Debat perdana Capres Pemilu 2024 telah bergulir. Saling sindir pun mewarnai debat dengan sejumlah tema, mulai dari penegakan hukum, demokrasi, hingga penuntasan kasus pelanggaran HAM. Debat perdana calon presiden 2024 resmi digelar KPU Selasa lalu. Mengangkat tema pemerintahan, hukum, hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, serta isu kerukunan warga. Saling sindir antar capres pun berlanjut saat Anies Baswedan menyebut rakyat tak percaya praktik demokrasi di Indonesia karena oposisi tak bebas mengkritik pemerintah. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada minimal tiga nih. Satu adalah adanya kebebasan berbicara. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu, proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Pernyataan Anies mendapat respon keras Prabowo Subianto yang menyebut jika demokrasi Indonesia tak jalan, maka Anies tidak jadi gubernur Jakarta pada 2017 lalu. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Lalu, benarkah indeks demokrasi Indonesia turun? Faktanya, berdasarkan riset dan analisis dari The Economist Inggris, indeks demokrasi Indonesia berada pada posisi tertinggi sejak 4 tahun terakhir. Namun, belum bergerak dari kategori demokrasi cacat atau flawed democracy. Pada tema penyelesaian kasus pelanggaran HAM, Anies pun sempat mempertanyakan kasus Kanjuruhan dan Kilometer 50 kepada Capres Ganjar Pranowo. Saya melihat harus mengerjakan minimum 4 hal. Satu adalah memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan. Yang kedua, ungkap seluruh fakta sehingga kebenaran menjadi pengetahuan semua, termasuk closure bagi keluarga. Yang ketiga, korban, harus ada kompensasi, clear. Dan yang keempat, negara harus memberikan jaminan bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini tidak boleh berulang kembali. Ganjar pun merespons Anies dan mengaku siap memberikan perlindungan korban. Perlindungan korban dilakukan
Saya sampaikan pencari fakta sudah pernah ada. Kalau kemudian tidak terjadi, tidak boleh terjadi lagi, saya kira itu value yang mesti dicontohkan. Kita kerjakan semuanya. Saya orang yang tidak pernah abu-abu, hitam putih, sat-set. Fakta berbicara, sejumlah orang sudah ditetapkan sebagai tersangka hingga divonis bersalah. Namun, yang menjadi sorotan, pemulihan korban yang tidak merata, di mana integrasi jumlah korban dan kerugian yang dialami tidak terdata dengan baik. Pada tema pemerintahan, saling sindir berlanjut saat Capres Prabowo menyinggung Pemprov DKI Jakarta tak mampu mengendalikan polusi meski punya anggaran besar. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Anies menjawab, sebenarnya polusi Jakarta tak semua berasal dari dalam kota, melainkan PLTU di luar Jakarta. Anies pun menjelaskan sejumlah langkah konkret yang sudah dikerjakan Pemprov DKI Jakarta. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Yang ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350.000 per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta. Lalu, bagaimana sebenarnya duduk permasalahan polusi udara Jakarta? Sebagian emisi dari PLTU dan industri di Jawa Barat dan Banten terbawa ke daerah lain, termasuk ke ibu kota Jakarta. Namun, uji emisi di ibu kota juga dinilai belum memadai, karena tidak ada pengawasan dan sanksi administratif jika melanggar. Sementara, soal pengguna jasa transportasi umum yang dilayani PT Transjakarta mencapai 1 juta per hari, dengan rata-rata pengguna harian pada April dan Mei 2023 di angka 611 ribuan orang dan 780 ribuan orang per harinya. Sementara, Prabowo Subianto pun mempertanyakan kelangkaan pupuk di Jawa Tengah kepada Capres Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah 2 periode sejak 2013 hingga 2023. Yang saya dapat setelah saya keliling, khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani di situ sangat sulit dapat pupuk. Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang Bapak luncurkan, ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu. Terima kasih. Menjawab Prabowo, Ganjar menyebut kekurangan pupuk tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Ganjar bahkan mengingatkan Prabowo yang pernah menjabat Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan, Pak, pupuk langka terjadi di Papua, Pak. Pupuk langka terjadi di Sumatera Utara, Pak. Pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur, termasuk bensin. Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi ketua HKTI. Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Cek fakta Kompas.com menunjukkan pupuk langka hingga membuat petani beralih ke pupuk non-subsidi tak hanya terjadi di Jawa Tengah. Pupuk subsidi sempat langka di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Papua dan Nusa Tenggara Timur. Polemik proyek Ibu Kota Nusantara pun tak luput mewarnai debat perdana Capres 2024. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, traffic jam, orang bermigrasi, bagaimana polusi yang terjadi, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? Silakan. Merespons Ganjar, Anies menyebut tak ada urgensi pembangunan ibu kota baru yang berpotensi menimbulkan ketimpangan baru. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Benarkah IKN akan menimbulkan ketimpangan baru? Dalam cek fakta Kompas.com, dosen administrasi publik Universitas Sriwijaya Rizky Pratama menyebut 20 hingga 30% APBN yang digunakan untuk pembiayaan tahap 1 IKN dinilai tak membebani. Pasalnya, kontribusi terbesar pembangunan IKN akan bersumber investasi bisnis. Namun, Rizky menambahkan, meski tak membebani APBN, potensi ketimpangan tetap ada. Tema hak asasi manusia pun turut jadi momen saling sindir ketika Ganjar Pranowo menanyakan sejumlah masalah pelanggaran HAM yang belum tuntas kepada Capres Prabowo Subianto. Ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1. Membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saya ada 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR?
Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Prabowo menyebut tema HAM kerap jadi ujung tombak lawan untuk menjatuhkannya. Prabowo bahkan menyinggung cawapres Ganjar Menko Polhukam Mahfud MD lah yang seharusnya menyelesaikan masalah HAM. Tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Lalu, seperti apa faktanya? Benar, 2 dari sejumlah aktivis 98, Budiman Sujatmiko dan Andi Arief, mendukung Prabowo. Aktivis 98 lain, diantaranya Faisal Reza, kini merapat ke Timnas Anies Muhaimin. Namun, selain Leonardus Nugroho yang ditemukan meninggal di Magetan, Jawa Timur, usai hilang 3 hari, masih ada 13 aktivis yang hingga kini tak tahu di mana rimbanya. Dikutip dari Kontras, pelaku penghilangan aktivis periode 1997 sampai 1998 adalah tim Mawar yang dibentuk Kopassus saat Prabowo Subianto menjabat Komandan Jenderal Kopassus. Pada tema hukum, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengangkat kasus pelanggaran etika mantan Ketua KPK Anwar Usman dalam proses putusan yang memuluskan keponakannya Gibran Rakabuming Raka maju Pilpres 2024. Tak hanya Anies, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo turut menghujani pertanyaan serupa kepada Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Tapi dalam konteks kekinian, saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya, apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Merespons pertanyaan Anies dan Ganjar, Prabowo justru menyerahkan penilaian kepada masyarakat. Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Pakar komunikasi politik Kunto Adiwibowo pun menilai gaya komunikasi 3 capres pada debat perdana. Masing-masing dari 01 kan kelihatan lebih elekuen gitu Mas, lebih lancar, lebih ketika menyampaikan gagasannya dia lebih tertata, sistematis, pilihan katanya oke dan lebih tenang gitu kan. Tapi 02 juga lebih santai, kata-kata yang seperti Mas Anies itu kan bentuk yang bisa dipersepsi lebih santai, tapi juga bisa dipersepsi seperti bully gitu kan Mas, saya ada di atas kan gitu. Pak Ganjar di lain sisi juga lebih tenang, ya kan? Dia bisa mengontrol, namun sayangnya Pak Ganjar tidak terlibat banyak perdebatan yang seru. Perdebatan yang seru terjadi antara 02 dan 01 gitu. Debat Capres 2024 bisa jadi media kontestasi hingga saling kritik. Istilah menang kalah dalam debat memang kesimpulan subjektif dan melahirkan perbincangan menarik. Namun, mampukah debat Capres mempengaruhi suara publik? Saudara, sederet tingkah dan ekspresi 3 capres mewarnai debat perdana calon presiden 2024. Usai jeda di program 60 menit spesial ini. Wakanda no more, Indonesia forever. Bapak, harap tenang. Saya bakso ya. Roboh, hadang. Masuk angin.
minum hada angin, bantu redakan gejala masuk angin, dan pelihara daya tahan tubuh. Hangat di badan, buyar angine. Hada angin, buyar angine. Produksi Konimax. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Badan letih lesu, jangan sampai sakit. Daya tahan tubuh harus kuat. Minum Adem Sari. Adem Sari banyak vitamin C. Daya tahan kuat, nggak panas dalam lagi. Adem Sari. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan, building the next frontier. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Gatal karena campuran kutu air? Mati kutu dengan Fumidar. Fumidar, aktif basmi jamur. Produksi Konimax. Anda kembali menyaksikan program 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, sejumlah momentum mewarnai debat perdana calon presiden 2024. Tak hanya tingkah dan ekspresi ketiga capres, aksi pendukungnya pada debat Selasa lalu pun jadi sorotan publik. Sederet momentum mewarnai debat perdana calon presiden 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Selasa lalu. Publik pun menyoroti berbagai tingkah dan ekspresi ketiga paslon.
Diawali dari pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang tiba di lokasi 2 menit sebelum jadwal debat dimulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Anies dan Muhaimin yang mepet pun menuai reaksi beragam warganet. Ada yang kesal dan kecewa, namun ada juga yang memaklumi. Debat Capres sendiri akhirnya dimulai sekitar pukul 19.20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ketua KPU menyebut keterlambatan karena banyaknya orang dan butuh penyesuaian. Momen lain yang menarik perhatian publik adalah saat Anies tengah pemaparan visi misi penegakan hukum. Anies sempat menyinggung kematian Harun Al-Rashid sebagai kasus yang belum diusut tuntas. Ayah Harun Al-Rashid turut hadir dalam barisan pendukung Anies. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Al-Rashid. Harun Al-Rashid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas, sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Beragam tanggapan warganet pun muncul. Ada yang mengapresiasi, namun ada juga yang menganggap Anies melakukan politisasi atas kasus Harun Al-Rashid. Pernyataan penutup Anies Baswedan pada debat Capres pun turut menjadi perhatian. Pasalnya, Anies mengutip referensi dari film populer Marvel Black Panther untuk menyampaikan janji kebebasan berpendapat khusus kepada pemilih muda. Wakanda no more, Indonesia forever. Ada warganet yang terkesan, namun ada pula yang mempertanyakan apakah janji Anies soal kebebasan berpendapat mampu diterapkan di masa depan. Tak kalah menarik, tingkah dan ekspresi Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam menjawab sejumlah pertanyaan dan menanggapi komentar Capres lain. Prabowo kerap memperagakan gerakan silat saat menjawab sejumlah pertanyaan dan menanggapi komentar Capres lain. Anda ke rumah saya, kita oposisi, Anda terpilih. Waktu habis, Bapak. Harap tenang, Bapak Prabowo. Benar, saya sangat setuju. Kita harus ada pendekatan dialog. Benar, ya. Dan saya juga setuju. Harus. Tunggu dulu, aku mau jawab. Beberapa warganet mengaku terhibur, tapi tak sedikit yang kesal melihat juru silat Prabowo Subianto dalam debat. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran pun turut mencuri perhatian. Salah satunya sosok Budiman Sujatmiko. Pasalnya, Budiman sebelumnya dikenal sebagai aktivis 1998 sekaligus eks-tahanan politik Tapol yang keras menuntut Prabowo Subianto bertanggung jawab atas dugaan penculikan era reformasi. Orang-orang yang dulu ditahan, Tapol yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Reaksi calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga tak luput dari sorotan publik. Gibran menjadi pemadu sorak dadakan, meminta pendukung ikut berseru menanggapi jawaban Prabowo soal keputusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya disinggung Anies Baswedan. Moderator debat akhirnya turun tangan, meminta pendukung Prabowo Gibran tetap tenang. Sorry ya. Mas Anies. Buntut aksi Gibran, KPU menyebut akan menegur sebab cawapres nomor urut 2 itu memantik sorak-sorai pendukung. Gibran pun mengaku siap menerima evaluasi dan meminta maaf. Ya, semua teguran pula evaluasi kami terima. Saya mohon maaf sebelumnya. Lain lagi dengan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Saat tiba di arena debat Capres, keduanya sempat melakukan tos. Ada warganet yang terkesan akan gaya kekinian ala anak muda dari Ganjar Mahfud. Tetapi, ada pula yang menganggap tos Ganjar Mahfud sebagai gimmick belaka. Baju yang dikenakan Ganjar dan Mahfud juga menarik perhatian publik. Keduanya kompak memakai kemeja putih namun dengan desain berbeda. Kemeja putih Ganjar bertuliskan Satset, sedangkan kemeja Mahfud tertera tulisan Tas-tes. Tim pemenangan Ganjar Mahfud menyatakan kata Satset, Tas-tes tersebut bermakna komitmen paslon nomor urut 3 memberikan solusi cepat dan tepat. Saat debat Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dengan jenaka sempat mengaku tidak enak berada di tengah perdebatan antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf, saya tidak enak karena dua kawan saya sedang nagih janji dan membuka buku lama.
Kehadiran putra Ganjar Pranowo Alam Ganjar saat berbincang dengan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di sela jeda debat capres turut menjadi perhatian publik. Alam Ganjar mengungkap ia dan Gibran saling memberi semangat dalam obrolan singkat itu. Alam Ganjar pun mengaku dekat dengan putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep. Saat debat berakhir, pelukan hangat ketiga cawapres, Muhaimin, Gibran, dan Mahfud pun juga tak luput dari sorotan publik. Usai debat perdana Capres 2024 digelar, ketiga paslon kembali melanjutkan kampanye ke sejumlah daerah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan berdialog dengan pedagang di Pasar Sail Kota Pekanbaru. Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kembali bekerja. Prabowo selaku Menteri Pertahanan bertolak ke Akademi Militer Magelang. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye dengan bertemu petani dan nelayan di Babelan, Bekasi, Jawa Barat. Alat peraga kampanye atau APK menjadi magnet tersendiri bagi calon pemilih. Lewat kaos hingga baliho, peserta pemilu berlomba-lomba menarik suara rakyat. 60 menit Special Report, segera kembali, usai jeda. 1 juta, 2 juta pieces biasanya dari relawannya atau tim sesnya. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan investigasi kecelakaan maut bus PO Handoyo yang menewaskan 12 orang penumpangnya. Pemeriksaan dilakukan bersama dengan pihak pabrikan bus untuk mengetahui kondisi kendaraan. KNKT juga melakukan pemeriksaan di lokasi kecelakaan, yakni memeriksa kondisi jalan, rambu-rambu, dan infrastruktur penunjang. Selanjutnya, KNKT juga melakukan wawancara dengan para saksi serta menghadirkan psikiater. Akibat hujan deras, 6 bangunan di Kelurahan Mugirejo, Samarinda, Kalimantan Timur terdampak longsor. 2 rumah yang berada di bawah lereng bukit rusak akibat bongkahan tanah yang masuk ke dalam rumah. Sementara itu, 4 bangunan lainnya nyaris roboh. Saat ini warga yang terdampak longsor mengungsi di rumah kerabatnya untuk menghindari longsor susulan. Aksi begal terhadap pemotor di Jalan Jenderal Suprapto, Kota Bekasi, Jawa Barat, terekam CCTV. Kawanan pelaku yang berjumlah 6 orang merampas sepeda motor korban. Korban sempat meminta tolong pengendara yang melintas untuk mengejar motor miliknya, namun upaya tersebut gagal. Kasus ini kini tengah ditangani oleh Polsek Bantar Gebang dan juga Polres Metro Bekasi Kota. Sekarang badan gampang pegal dan lelah. Itu bisa jadi masalah di otot, tulang, dan jantung. Minum Entrasol. Dengan ekstrak buah zaitun, bantu jaga kesehatan otot, tulang, dan jantung. Jadi bisa tetap aktif. Entrasol. Wah, makan. Udah nggak takut kolesterol naik nih. Kan habis makan langsung Benecol. Lanstan esternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutri Benecol. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dipenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Yang
Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Alergi jontor nih. Aku biduran. Obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit. Sakit. Pagalino nyeri sendi, butuh dipijit. Sakit. Gak usah ngeluh kalau sakit, pakai Herba Wahid. Herba Wahid, minyak herbal berkhasiat. Herba Wahid, minyak gosok, urut dan pijit. Wahid. Wherever you're going, whatever you're doing, stay healthy and stay happy. Drink UC 1000 vitamin with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and keep you healthy. Healthy inside, fresh outside. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Wow, kirain po, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget, lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Masih di program 60 menit Special Report membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, jelang pemilu alat peraga kampanye atau APK jadi magnet tersendiri bagi pemilih. Bisnis percetakan pun omsetnya naik hingga 70%. Namun saudara, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menilai materi APK tak berfokus pada gagasan paslon dan mengandalkan konten hiburan semata. Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menetapkan jadwal kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selanjutnya memasuki masa tenang hingga akhirnya sampai pada tanggal 14 Februari, yaitu hari pemungutan suara. Pernak-pernik atribut dan iklan kampanye pun tentu sudah disiapkan masak-masak. Lantas berapa total belanja kampanye setiap paslon? Alat peraga kampanye atau APK mewarnai setiap sudut daerah Indonesia di tahun Pesta Demokrasi Pemilu 2024. Alat peraga kampanye jadi magnet tersendiri bagi calon pemilih. Peserta pemilu pun berlomba-lomba menarik suara rakyat melalui APK.
Tak heran, produksi alat peraga kampanye mulai dari bendera partai, kaos, baliho, hingga beragam pernak-pernik meningkat drastis. Salah satunya di pusat percetakan dan konveksi Pasar Senen Jakarta. Meta Kartika misalnya, pemilik percetakan di Pasar Senen ini mengaku omset usaha naik hingga 70%. Percetakannya menerima orderan alat peraga kampanye, mulai dari kaos, bendera, dan beragam pernak-pernik untuk ketiga paslon. Dalam sehari, Meta mampu terima orderan hingga 20.000 item per satu jenis alat peraga kampanye senilai ratusan juta rupiah. Kasih contoh aja, yang minggu ini itu hampir 2 juta, 1 juta, 2 juta pieces. Itu bisa kayak transaksinya lumayan banyak sih, bisa 500-an lebih lah. Biasanya dari relawannya atau tim sesnya, tapi kebanyakannya relawannya sih, relawan dari masing-masing paslon. Tetap juaranya kaos, karena itu kaos yang paling banyak. Percetakan milik Meta yang dirintis sejak tahun 2010 mampu produksi hingga 1.000 kaos per hari melalui tahapan desain permintaan paslon, printing, hingga sablon. Namun kali ini Meta terkendala waktu sebab masa kampanye terbatas kurang dari 3 bulan. Mungkin karena masa kampanyenya pendek kali ya, jadi kan harus waktu dapat nomor urut juga kan itu menentukan orderan juga sebenarnya. Kayak misalnya nomor urutnya baru-baru ini kan, belum sebulan. Dengan ada nomor urut itu kan kita bisa langsung cetak ribuan gitu kan, barulah turun itunya PO-nya kayak gitu, orderannya. Lantas, bagaimana strategi ketiga pasangan Capres-Cawapres menyiapkan alat peraga kampanye? Indra Karismiaji, juru bicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengungkap, APK paslon nomor urut 1 dibuat dengan bahan sederhana, berisi seruan perubahan yang dianggap sebagai suara hati rakyat. Capres-Cawapres kami ini kan Capres-Cawapres termiskin ya. Dari laporan harta kekayaannya kan juga sudah transparan, memang betul-betul bukan mereka yang punya simpenan, punya tabungan, punya aset yang luar biasa besar. Belakang kami tidak ada pengusaha-pengusaha besar yang bisa memberikan sumbangan. Makanya kalau lihat di seluruh Indonesia, yang namanya APK paslon nomor 1 hampir nggak ada. Akhirnya para relawan itu betul-betul membuat APK apa adanya. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai kain dipiloks, ada yang pakai karung beras dipiloks, dan ada yang pakai kertas. Jadi apapun yang kita miliki itu yang kami tampilkan. Sementara Akrom Saleh, relawan Jokowi bergerak bersama Prabowo memaparkan strategi pendekatan yang digunakan paslon nomor 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence atau AI dalam APK-nya untuk menarik minat pemilih muda dan menciptakan suasana pemilu gembira. Yang teknologi terkini AI, yang kita tahu sekarang wajahnya Pak Prabowo kan lucu sehingga disebut gemoy, foto-foto boneka. Jadi hari ini ya memang kita tahu dua kali pilpres ini kan cenderung masyarakat hampir terpecah belah, Pak. Nah, saatnya inilah kampanye itu ya penuh lucu, riang gembira, kita ajak rakyat penuh kegembiraan. Kalau kaku-kaku, Mbak, pakai peci, pakai jas begini, aduh, udah bosen, Mbak. Jadi harus menyentuh anak-anak sekarang, memang harus mengikuti perkembangan teknologi. Cara strategi kampanye kita kembali lagi kan, segmen suaranya siapa ini? Di kubu paslon nomor 3, Ratu Nabila, juru bicara muda TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD menyebut konten yang dipasang dalam APK mengusung tema hitam putih, menggambarkan tokoh Capres-Cawapres taat hukum.
Kalau melihat dari hitam putihnya ini kan dari awal juga kita sudah mengungkapkan ya bahwa hitam-hitam putih-putih, jadi tidak ada abu-abu. Semua yang baik-baik, yang buruk-buruk. Jadi ini menandakan bahwa Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini orang yang taat kepada hukum, yang akan menjalankan juga sesuai dengan kepentingan rakyat banyak. Dan memang apa ya, kita tahu juga Pak Mahfud ini kan sangat saklek begitu, sangat saklek dan juga tidak pernah bingung antara yang benar mana yang salah gitu. Jadi itu sih yang mau kita kemukakan, karena memang dari survei juga banyak masyarakat ini yang sudah jengah dengan pemerintahan dengan governance yang kurang baik. Beragam strategi dan pendekatan 3 pasang calon presiden dan wakil presiden ditunjukkan dalam konten alat peraga kampanye atau APK. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyoroti materi APK yang tidak fokus dengan ide gagasan pasangan calon, namun mengandalkan konten bersifat hiburan semata. Besarnya uang yang digunakan itu tidak lepas dari upaya membangun citra politik begitu. Memang setiap pasangan calon itu punya prioritas dan pendekatannya masing-masing. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kalau kemudian terlalu didekati dengan hal-hal yang simbolik dan tidak misalnya menggambarkan betul-betul paradigma gagasan, jangan-jangan pemilih kita itu tidak mampu atau belum mampu mengeksekusi suaranya berbasis kebutuhan real yang mereka perlu jawab melalui keterpilihan pemimpin. Tetapi memang sekedar mengandalkan hal-hal yang sifatnya aksesoris, permukaan, atau sesuatu yang entertaining atau menghibur saja. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya. Peneliti Litbang Kompas Yohanes Advent Kris Dalmarjati yang meneliti khusus belanja kampanye Capres-Cawapres Pemilu 2024 menyebut efektivitas alat peraga cetak pada kampanye tergantung dari wilayah. Oke, kalau kita melihat yang percetakan dulu ya, itu masih bisa diandalkan. Tapi kita harus melihat kewilayahannya, apakah itu kota, ataukah pinggiran kota, atau bahkan daerah 3T, tertinggal begitu ya. Kok di wilayah kota, seperti baliho, mungkin pamflet dan sebagainya, itu bisa jadi layar kedua atau ketiga, seperti itu. Kenapa? Karena akses informasi lebih cepat melalui media sosial dan internet. Lain cerita ketika itu di daerah pinggiran, yang mana infrastruktur komunikasi dan jaringan internet belum bagus. Baliho, pamflet, dan alat peraga cetak itu masih menjadi salah satu andalan. KPU telah mengeluarkan aturan nomor 15 tahun 2023 terkait pemasangan alat peraga. Komisioner KPU Idam Kholik menyebut lokasi pemasangan APK dilakukan dengan mempertimbangkan etika hingga keindahan kawasan setempat. Sementara, lokasi yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye diatur dalam PKPU nomor 20 tahun 2023. Di antaranya, tempat ibadah, rumah sakit atau pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol, sarana publik, dan taman atau pepohonan. Selain alat peraga kampanye, iklan kampanye di media massa turut diatur dalam keputusan KPU nomor 1621 tahun 2023 tentang pedoman teknis pelaksanaan kampanye pemilu. Untuk media massa cetak, KPU membatasi iklan kampanye paling banyak 2 halaman di masing-masing media. Peserta pemilu dapat beriklan paling banyak di 3 media massa cetak selama paling lama 21 hari. Sedangkan untuk media massa elektronik, KPU membatasi paling banyak 3 spot iklan dengan durasi 30 detik. Peserta pemilu dapat beriklan di 6 media massa elektronik paling lama 21 hari. Tak hanya media konvensional, KPU juga mengatur iklan di media baru, yakni media sosial, antara lain Facebook, Instagram, Twitter, hingga TikTok. Yang juga ramai bertebaran adalah iklan kampanye di media sosial. Tak jarang para paslon kita jor-joran mengeluarkan dana untuk beriklan di media sosial. Ada anggapan bahwa beriklan di sana lebih efektif dan menjanjikan ketimbang hanya memasang banner atau baliho. Benarkah demikian? Dan berapa sebenarnya angka fantastis yang digelontorkan para paslon kita untuk beriklan di sosial media?
Tak hanya di ruang publik, belanja kampanye jelang pemilu 2024 menyasar jagat maya melalui iklan di media sosial. 60 menit special report, segera kembali, usai jeda. Bawaslu selama ini cenderung tidak bisa untuk memastikan kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran pun banyak terjadi dilakukan secara tunai, bukan secara transaksi elektronik ya, atau digital. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak, halal, yakin. Jangan ada flu dan batuk di antara kita. Minum Siladex Flu baru. Aktif redakan 5 gejala flu dan batuk. Baru Siladex Flu. Aktif redakan flu dan batuk. Produksi Konimax. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Le mineral beda banget. Lebih smooth, lebih segar. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Dan lebih enteng. Le mineral. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan dibenidramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. Nyatanya, suara tetesan air nggak akan jadi lagu pengantar tidur yang nyenyak. Makanya soal cat pelapis anti bocor, pilih yang Aku Approve. Aku Approve dan Aku Approve Pro. Aku approve, aku approve. Maafin aku ya, aku butuh buat liburan. Agoda. Hah? Agoda? Wah, harga hotelnya murah. Kamarnya? Wah. Diskonnya sampai 60%. Yuk kita liburan bareng Agoda aja. Di Agoda ada banyak pilihan harga murah dengan 3,6 juta lebih hotel di seluruh dunia. Liburan tanpa bongkar tabungan, itu murahnya Agoda. Booking sekarang. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika. Menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Wow, kirain kok taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit,
siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Anda kembali menyaksikan program 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, tak hanya baliho dan poster di ruang publik, kini berkampanye di media sosial menjadi jurus alternatif menjaring pemilih potensial pada pemilu 2024. Jurnalis Kompas TV Lintang Pudiastuti akan mengajak Anda menelusuri bagaimana aturan iklan politik di media sosial yang menghabiskan dana hingga miliaran rupiah. Iklan kampanye yang dipasang di dunia maya kini sudah menjadi satu alternatif sarana memperkenalkan tokoh politik dan berujung mencuri suara rakyat jelang pemilu. Namun seberapa efektif memasang iklan kampanye di sosial media dan berapa dana fantastis yang dikeluarkan para capres untuk memasang iklan kampanye di media sosial? Berkampanye di media sosial kini jadi jurus menjaring pemilih potensial pada pemilu 2024. Menurut data We Are Social yang dikutip harian Kompas per 2023, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 184,2 juta orang, Facebook 178,5 juta orang, dan TikTok 150,8 juta orang. Namun, peneliti Litbang Kompas Yohanes Adven menyebut efektivitas iklan kampanye di sosial media perlu memperhatikan ketertarikan warganet. Karena ketika membicarakan efektivitas iklan politik di media sosial, kita harus melihat bagaimana nantinya konten, kemudian engagement dari pengguna, dan juga aksinya nanti. Misalnya dalam hal ini orang diarahkan untuk memilih begitu ya. Artinya kan bisa dikatakan efektif ketika apakah cukup di engagement saja, apakah nanti berujung pada orang memilih calon-calon atau partai-partai tertentu. Nah, engagement ini menjadi suatu ukuran ketika kita menghitung misalnya like-nya dalam suatu postingan. Kemudian dia di-share berapa kali, kemudian ada komen berapa banyak, dan seperti apa komen-komen yang muncul di postingan tersebut gitu. Nah, ketika dari perspektif media sosial, konten kreator misalnya begitu, pihak yang menyediakan konten akan melihat efektivitas itu dari engagement tadi, parameter-parameternya begitu. Cuman memang ketika dipertanyakan apakah parameter-parameter ini equal nantinya dengan hasil atau aksi dari warganet terhadap dunia nyata memilih di TPS, itu sulit untuk generasi Z, generasi Y, dan lain sebagainya begitu. Artinya ketika kita melihat siapa pangsa pasarnya, ya 215 juta orang di Indonesia ini tadi. Gitu. Namun ketika kita melihat bagaimana memperlakukan pasar itu akan menjadi beda persoalan. Karena kan kita ada misalnya nih ada TikTok, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter atau X begitu ya. Sedangkan
data Litbang Kompas yang diolah dari perusahaan Meta, khusus nilai belanja iklan tokoh politik yang maju sebagai Capres 2024 di Facebook dan Instagram dalam kurun waktu Agustus hingga Oktober 2023 adalah Anies Baswedan 930,54 juta rupiah, Prabowo Subianto 8,6 miliar rupiah, Ganjar Pranowo 3,6 miliar rupiah. Angka yang fantastis. Namun bagaimana pengawasan yang harus dilakukan pemerintah terkait alokasi dana yang digunakan para capres ini sebagai peserta pemilu untuk belanja iklan kampanye? Peserta pemilu wajib melaporkan laporan awal dana kampanye atau LADK, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye atau LPSDK, dan laporan penerimaan pengeluaran dana kampanye atau LPPDK yang disampaikan ke KPU maksimal 15 hari setelah pemungutan suara. KPU juga melarang beberapa sumber dana untuk kebutuhan kampanye, seperti dari pihak asing, identitas penyumbang tidak jelas, hasil tindak pidana yang terbukti berdasarkan keputusan pengadilan, serta pemerintah, Pemda, BUMN, dan BUMD. Namun, Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini menyoroti fungsi pengawasan Bawaslu untuk laporan pendanaan kampanye tidak maksimal dan terkesan formalitas belaka. Kenapa laporan dana kampanye tidak mencerminkan secara menyeluruh uang yang dikeluarkan oleh peserta pemilu, termasuk pasangan calon presiden dan wakil presiden? Karena dana yang beredar dilaporkan, dana yang dilaporkan itu hanyalah dana yang diterima dan dikeluarkan selama periode kampanye. Faktanya, pasangan calon partai politik itu menerima dana bahkan sebelum mereka ditetapkan sebagai peserta pemilu. Bahkan mereka sudah melakukan kerja-kerja unjuk publik dan juga expose untuk kepentingan elektoral sebelum tahapan pemilu dimulai, bahkan sebelum mereka ditetapkan, sebelum mereka mendaftar dan ditetapkan sebagai peserta pemilu, baik partai politik peserta pemilu ataupun pasangan calon peserta pemilu untuk pilpres. Bawaslu selama ini cenderung tidak bisa untuk memastikan kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Selain karena sarana dan prasarana yang dimiliki juga tidak memadai, penerimaan dan pengeluaran pun banyak terjadi dilakukan secara tunai, bukan secara transaksi elektronik ya atau digital. Nah, selain itu, audit yang dilakukan pun adalah audit berbasis kepatuhan. Jadi apakah kepatuhan melaporkan sesuai dengan batasan sumbangan ataukah mengembalikan dana-dana yang dilarang atau tidak, tapi bukan audit investigatif. Menciptakan kampanye pemilu damai, aman, dan transparan sepatutnya jadi tanggung jawab bersama menyambut Pesta Demokrasi 2024. Kampanye sudah dimulai, sebuah berlomba tunjukkan visi, misi, hingga citra terbaiknya di hadapan publik demi menyentuh hati masyarakat Indonesia dan mencuri suaranya di pemilu 2024 mendatang. Mau beriklan kampanye lewat radio, TV, koran, baliho, hingga kerahkan digital dan sosial media, sah-sah saja dilakukan. Asal tetap pada koridor yang sudah ditetapkan KPU dan ciptakan kampanye damai. Saudara, kami tutup program 60 menit special report edisi kali ini. Jangan lupa, pemilu akan kita laksanakan pada 14 Februari 2024. Dan pastikan ikuti terus perkembangannya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Alvin Fredianto pamit. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Prenagen, nutrisi lengkap ibu dan buah hati. Anda menyaksikan Kompas Update pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Friska Clarissa. Saudara, seorang pria ditemukan tewas di pinggir Jalan Poncol Jaya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Minggu sore. Jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan untuk divisum. Warga Jalan Poncol Jaya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di depan rumah warga setempat Minggu sore. Korban diketahui bernama Suhari, 40 tahun, warga asal Grobogan, Jawa Tengah. Sebelum ditemukan tewas, korban yang bekerja di sebuah proyek pembangunan gedung ini pamit bermaksud untuk pulang kampung.
Atas penemuan ini, polisi langsung melakukan proses identifikasi dan olah TKP untuk kepentingan penyelidikan. Demikian Kompas Update kali ini, kita bertemu di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi, saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morigro. Morinaga Morigro, susu dengan formula Grow Max, bantu optimalkan nutrisi anak. Prenagen, kaya akan protein, omega 3, dan kalsium. Penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Minum selama hamil 9 bulan. Prenagen. Baru Morinaga Morigro, kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigro. Susu dengan formula Grow Max, bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigro. Halo, selamat malam saudara. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan transaksi mencurigakan uang dari bisnis tambang ilegal dan hasil tindak pidana lain untuk kegiatan kampanye. Pihak-pihak mana yang menerima dana ilegal untuk kampanye tersebut? Sapa Indonesia Malam juga akan menyoroti perbedaan antara tim pasangan Capres-Cawapres soal masa depan IKN Nusantara. Bagaimana urgensi IKN untuk para pasangan calon? Saudara, inilah Sapa Indonesia Malam. Bersama saya, Friska Clarissa. Informasi pertama, saudara, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespons video Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang menyindir soal etika saat Rakornas Gerindra Jumat lalu. Anies menilai hal yang disampaikan Prabowo benar. Menurutnya etika memang berasal dari kepala dan akan diikuti bagian lainnya. Saat berkampanye di Aceh Timur, Anies menyebut jika kepala atau pemimpin tidak punya etika, maka bawahannya pun akan seperti itu. Anies Baswedan menilai persoalan etika tidak boleh dikompromikan. Ia menyebut masalah etik harus dimulai dari pimpinan. Iya, memang etika itu harus mulai dari kepala. Betul ya? Kalau kepalanya pegang etik, bawahnya pegang etik. Kalau kepalanya tidak pegang etik, apalagi bawahnya. Jadi etik dan kepala itu menjadi satu. Bolehnya dari atas. Ketika keteladanan dikerjakan, bila yang di atas menunjukkan keteladanan, insya Allah ke bawahnya akan menjalankan hal yang sama. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomentar terkait videonya saat dirinya bicara soal etika di Rakornas Gerindra. Prabowo mengaku ucapannya itu hanya sebatas candaan di internal Partai Gerindra. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menyebut rapat itu merupakan pertemuan tertutup dan terbatas untuk kader Partai Gerindra. Prabowo meminta persoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan karena hanya kelakar biasa. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan, itu di antara keluarga kita bicara. Dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara seperti itu. Nggak usah dibesar-besar. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai sosok calon pemimpin dari karakternya. Hal ini disampaikan Ganjar saat ditanya soal pernyataan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal etika. Di sisi lain, Ganjar meminta semua pendukungnya menggunakan kalimat yang baik. Ia mewanti-wanti semua pendukung tidak menggunakan cara-cara kampanye hitam dan kampanye negatif. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja.
kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh. Tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Ya. Yang juga jadi sorotan, Pusat Pelaporan Dana Analisis Transaksi Keuangan menemukan dugaan aliran dana dari bisnis tambang ilegal dan tindak pidana lainnya ke dana kampanye. Bahkan diduga ada lonjakan dana besar di rekening bendahara partai politik. Di tengah masa kampanye pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap dugaan aliran uang dari bisnis tambang ilegal untuk membiayai kampanye dan juga dari tindak pidana lain. Jumlah aliran dananya disebut PPATK mencapai triliunan rupiah. Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana dalam pernyataannya menyebut, kami menemukan memang peningkatan yang masif dari transaksi mencurigakan. Kenaikan lebih dari 100%, semua sudah kita lihat, semua sudah diinformasikan ke KPU dan Bawaslu, dan saat ini PPATK masih menunggu. KPU mengaku menerima surat PPATK soal temuan transaksi mencurigakan di masa kampanye. KPU menegaskan ada ancaman pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi aturan. Itu ada transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar, yaitu atau siapapun peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimum yang diatur di dalam undang-undang, ataupun menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut ya jika benar nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu ya, sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Memang juru bicara tim pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin Mustafa Nahrawardaya menyebut harus ada tindak lanjut proses hukum terkait temuan PPATK. Nah, kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya, istilahnya apa ya, memiliki piaran-piaran, dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja, dan Amin menyarankan bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam pilpres ini menggunakan mafia tambang. Karena bagaimana? Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo Gibran menegaskan tidak mungkin transaksi mencurigakan tersebut terkait dengan tim Prabowo Gibran. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada, silakan buktikan saja, laporkan, karena kita tidak mau setiap capres, apalagi Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam, dari judi online, judi, narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu, dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Para calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD meminta KPK dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan PPATK. Kalau itu uang haram, misalnya pencucian uang, biasanya kalau politik itu kan pencucian uang ya, uang halal, uang haram itu dihalalkan, disimpan ke dapur rekening, dititip melalui CACB dan seterusnya. Nah, kalau itu memang pencucian uang, supaya ditangkap agar tidak terjadi, supaya diperiksa rekening yang dicurigai menerima dana politik secara tidak sah. Gitu aja. Jadi jangan diam, KPK-nya maupun Bawaslu-nya dipanggil. Temuan PPATK perlu ditindaklanjuti serius. Semua pihak harus menjaga agar pemilu bebas dari peredaran dana ilegal. Tim Liputan Kompas TV. Seperti apa jelasnya temuan PPATK soal aliran uang ilegal ke dana kampanye? Kita bahas bersama Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongas. Selamat malam, Pak Natsir. Selamat malam, Rizka. Apa kabar? Kabar baik, apa kabar, Pak? Terima kasih sudah hadir. Alhamdulillah. Ya.
Terima kasih Mbak Priska. Nah, bicara soal aliran dana mencurigakan dari sumber mencurigakan ke bendahara partai politik, ini kan sudah disampaikan ke KPU, Bawaslu. Masih menunggu responsnya kalau kata Pak Ivan, Kepala PPATK kami selalu. Sejauh ini sudah ada respons balik dari penyelenggara pemilu? Ya, koordinasi terus kita lakukan ya, dan sejauh ini memang kerjasama yang kita lakukan dengan Bawaslu dan PPU itu cukup baik ya Mbak Priska. Tapi untuk tindak lanjut, saya sendiri belum dapat informasi yang cukup detail ya. Oke, nah bicara soal aliran mencurigakan itu seperti apa temuannya? Apakah ke rekening pribadi bendahara, rekening parpol, atau rekening khusus dana kampanye? Temuannya seperti apa? Tolong dijelaskan Pak Natsir. Ya, kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu, salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah ya. Jadi memang di tahun-tahun politik ini transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat ya, lebih dari 100% dari katakanlah yang selama ini misalnya 100 juta sampai 1 miliar, ini membengkak menjadi lebih dari 100%. Dan memang dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening para beberapa peserta yang ada itu mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari illegal mining, dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Seperti itu Mbak Priska. Update temuannya kurang lebih berapa Pak? Lebih dari 1 triliun ya. Luar biasa, lebih dari 1 triliun rupiah. Dana yang besar di masa kampanye ini. Dan ini bukan kali pertama terdengar ada dana mencurigakan ke partai politik. Sebenarnya tindak lanjutnya seperti apa? Apakah betul ditelusuri sampai pidana, tindak pidana pencucian uangnya dicari, atau seperti apa Pak? Ya, jadi data ke KPU itu memang sifatnya umum yang kita sampaikan ya. Tapi itu kami kira sudah lebih dari cukup ya sebagai data awal ya, yang komprehensif untuk memahami dari peta aliran uang yang berpotensi mengganggu proses demokrasi kita. Seperti potensi masuknya dana ilegal di dalam proses kontestasi pemilu ini. Ya. Kalau dibilang mentah, saya kira juga tidak ya. Karena itu adalah data olahan yang sesuai dengan mekanisme yang begitu kredibel dan akuntabel ya. Dan PPATK tidak pernah tuh Mbak data mentah, semua itu melalui proses ya, kami olah, dan selanjutnya memang jika diperlukan tentu kita siap membantu, siap mendampingi ataupun memproses dari informasi yang dianggap kurang jelas misalnya. Ya. Jadi itu Mbak. Temuan awal masih harus ditindaklanjuti ya Pak Natsir, ya, tidak ada mentah yang diberikan. Nah, kalau KPU pun belum dapat infonya apakah ini mengalir ke pribadi kah, rekening partai politik, atau dana kampanye kah, seperti apa nantinya alurnya Pak untuk menemui itu? Ya, itu tadi ya, data itu saya kira sudah bisa untuk ditindaklanjuti ya, karena cukup jelas lah dari aliran dana yang disampaikan tadi. Oke, nah dan berikutnya apakah nantinya PPATK akan memberikan informasi detail soal nama parpolnya, misalnya terkait dengan momentum pemilihan artinya pilih. Memiliki kami bisa dibuka ini proses pemerintah menjadi pemilu yang bersih dan waktu yang kita harapkan pemimpin kita yang benar-benar masa banyak. Nah, kalau yang jadi temuannya Pak Nas, apakah
beberapa parpol justru. Ini perlu kita lanjutkan karena ada beberapa parpol, hampir rata bahkan. Artinya dari data ini hanya polisi begitu. Serahkan pada DIK ya. Undang-undang menyebutkan ada 6 tuh, polisi, jaksa, KPK, dan lain-lain. Ya. Lalu kemudian dari keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu itu PPNS, penyidik pegawai negeri sipil pun juga dapat menindaklanjuti tindak pidana asal dari tindak pencucian uang itu untuk ditindaklanjuti oleh PPNS. Itu juga kan temuan adanya indikasi pelanggaran pemilu, Bawaslu ataupun KPI itu juga dapat menindaklanjutinya. Seperti itu Mbak Priska. Ini yang masih harus didalami, kita tunggu bagaimana tindak lanjutnya Pak Natsir Kongah karena tentu publik butuh tahu ini. Terima kasih Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK, Natsir Kongah telah bergabung dengan Sapa Indonesia Malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Ibu kota Nusantara menjadi mati debat perdana capres. Kemana arah pembangunan IKN versi masing-masing kandidat Pilpres 2024? Selengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Imajinasi dimulai dari Java Pay. Terbukti untuk gedung tinggi, resort, dan rumah Anda. Java Pay, primer, cat eksterior, dan super interior. Kini dengan mesin tinting dan teknologi insulated emulsion, 2 derajat lebih sejuk. Java Pay melindungi semua yang Anda cintai. Dari Atlantic Ocean Paint, Colors of the World brought home. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Tengah malam gak bisa tidur. Kurang tidur, minum Sedares. Kandungan diphenhydramin 25 mg bisa bantu tidur. Tidur yang cukup bikin aktivitas kembali lancar. Sedares bikin tidur. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. PSI menang pasti menang. PSI partaiku. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le mineral itu beda. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Segernya. Le mineral. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le mineral. Sedia payung sebelum hujan. Sedia Altex Waterproofer sebelum rembes. Anti rembes. Cat Altex Waterproofer. Anti rembes paling the best. Warnanya? Banyak amat. Altex Cat Protector dengan 7 warna natural. Tahan cuaca, anti lumut, anti rembes. Cat Altex Waterproofer anti rembes paling the best. Bukan hanya mengganggu, penggunaan frekuensi ilegal juga dapat membahayakan orang lain. Penggunaan spektrum frekuensi radio ilegal dapat mengintervensi frekuensi legal, bahkan bisa sampai mengganggu sistem komunikasi penerbangan. SBPPI Kominfo berkomitmen untuk selalu siap dan tanggap menangani gangguan spektrum frekuensi radio. Gunakan spektrum frekuensi radio sesuai peruntukannya, serta gunakan alat dan perangkat telekomunikasi yang bersertifikat. Frekuensi Satukan Negeri. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Bisa buat ngerok, sampai pijit. Keren dan stylish. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Pakai motor listrik Polytron Fox R. Gak capek nyetir, gak capek ke bengkel, gak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R.
motor listrik Polytron Fox R. Nggak capek nyetir, nggak capek ke bengkel, nggak capek antri bensin. Baru motor listrik Polytron Fox R. Alergi, jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Luka, memar di kulit.